Ya, jadi begini ya, seperti yang tadi kita ceritakan, sesi kita gimana buat jadi data science yang efektif. Ya kalau cerita sedikit, background saya kurang lebih seperti ini. Saya dulu menyelesaikan S1 dulu di Teknik Elektro ITB, terus saya mulai karir saya sebagai IT spesialis dulu. Jadi saya nggak ujuk-ujuk langsung jadi data scientist dulu. Saya sempat berkarir dulu di bidang IT di IBM kurang lebih 3 tahun. Baru saya melanjutkan pasca sarjana, saya gelar master di robotics di Carnegie Mellon University. Di situ saya sempat terlibat di beberapa proyek seperti yang tadi Verta bilang, kayak di self driving car atau di space robotik. Ini robot buat kompetisi Google Lunar X Prize. Jadi kita bikin moon rover buat eksplorasi di bulan. Terus setelah lulus dari situ, saya sempat berkarir kurang lebih 2 tahun di bidang robotics juga. Mostly spesifiknya di bidang self driving vehicle ya. Jadi saya lulus sempat di Caterpillar, itu kita nge-build self driving truck ya berdasarkan menggunakan computer vision dan machine learning buat kita gimana caranya untuk mendeteksi obstacle pada self driving car kayak gitu sih. Terus setelah itu saya lanjut menjadi researcher di Robotics Institute. Itu salah satu pecahan dari Carnegie Mellon University. Jadi itu banyak proyek komersil yang digabung dengan akademis. Jadi ada proyek riset terus yang untuk diimplementasikan ke industrial kayak gitu sih. Terus saya juga berkecimpung di beberapa perusahaan self driving car, di beberapa perusahaan otonomi, perusahaan mobil Jepang, yang ternyata saat itu kaget juga, ternyata mobil-mobil Jepang selama ini kita lihat baik di Jakarta, mereka sudah memulai ini self driving car juga gitu. Ya, saya nggak bisa sebut kliennya. Terus setelah itu saya balik ke Indonesia sebagai baru situ saya berkecimpung di dunia data science. Saya memulai karir saya di Amarta dulu, startup peer-to-peer lending. Ya, nah dulu waktu saya memutuskan untuk balik ke Indonesia, saya mencoba menyelaraskan apa sih bidang apa sih yang kira-kira beririsan antara robotics, machine learning, yang kira-kira banyak bisa digunakan untuk banyak orang di sini. Nah, ternyata data science ini lagi lagi cukup baik dibutuhkan lah. Ya udah, saya juga eksplor bidang ini dan ya sampai sekarang. Jadi setelah di Amarta, baru saya ke Gojek yang data scientist. Nah, selama di Gojek saya sempat juga jadi part-time konsultan di World Bank sebagai data scientist juga. Jadi kita ngerjakan beberapa proyek kerjasama dengan Kementerian Keuangan. Jadi kurang lebih seperti itu sih portfolio saya. Nah, jadi kalau kita mulai, outline-nya sebenarnya tidak susah-susah ya. Ya, jadi 3 poin utama ini aja. Yang pertama, saya ingin share sedikit tentang belajar data science secara efektif. Jadi mudah-mudahan sih teman-teman di sini tidak mengulangi kesalahan yang sempat saya lakukan dulu, kayak gitu. Kayak gitu sehingga bisa belajarnya jauh lebih efektif. Karena jujur kalau misalkan ini saya banyak trial and error gitu. Jadi mungkin kalau saya dulu kalau belajar mungkin butuh tahunan gitu. Mungkin kalau tahu cara efektif mungkin kita bisa ngekat waktunya jadi 6 bulan gitu misalkan. Ya gitu sih. Terus yang poin kedua ini step-step buat kerja tentang project data science kayak gimana, workflow kayak gimana. Terus yang terakhir kalau misalnya ada waktu, saya ingin cerita sedikit tentang kasus beneran nih buat ngerjain project data science kayak gimana gitu sih. Jadi end to end dari awal sampai akhir kayak gimana gitu. Ya, ya boleh kita mulai aja ya. Jadi yang paling penting pertama itu untuk belajar efektif, yang jelas kita harus set goal dulu mau kayak gimana. Goal ini dalam artian bukan goal sesederhana kita mau jadi data scientist ya. Oke, kita mau jadi data scientist. Tapi tentuin dulu nih goalnya kita mau belajar jadi data scientist mau ngapain sih gitu loh. Kalau apakah mau create social impact, ataukah bikin bisnis yang hebat, oke. Atau sekedar riset aja gitu loh, sekedar riset. Ya banyak juga kan orang yang dia tertarik banget dengan cutting edge teknologi gitu, teknologi, hobinya baca paper. Nah, dia jauh lebih tertarik untuk mengerjakan riset-riset yang benar-benar terdepan. Nah, itu juga nggak masalah. Tapi jelas set goal dulu nih, gitu. Soalnya kalau dengan kita tahu set goal kita mau jadi apa, tapi goalnya benar-benar yang goal-goal yang meresap sampai ke hati terdalam gitu loh. Bahasa agak kayak gitu sih. Tapi ini cukup menarik karena gue sempat kenal beberapa orang ya yang dia mengerjakan sesuatu yang ternyata tidak sesuai dengan goal yang dia set dalam hati. Kayak misalkan di company saya sekarang gitu, ya ada beberapa orang yang dia tuh goalnya ternyata passionnya dia benar tuh dia melakukan riset.
dia ingin mengerjakan riset A, B, C. Dia kemampuan kapabilitas kalau dari segi kapabilitas dia tidak usah dipertanyakan lah, sudah sangat sangat pintar juga. Tapi ternyata dia berbeda dengan saya ingin mengerjakan riset ini A, B, C. Sementara mungkin semua riset yang dia lakukan mungkin tidak selalu applicable di dalam dunia industri gitu loh. Di industri sehingga dia seperti merasa lost dan akhirnya ya dia bisa untuk lanjut sekolah gitu. Tapi ya jadi ya dia belajar banyak. Tapi itu penting sih. Mungkin kalau misalkan sudah menentukan goalnya dari awal untuk apa, mungkin kita bisa lebih cepat untuk memutuskan sesuatu kayak gitu sih. Jadi set goalnya menurut saya cukup penting di awal. Yang kedua, kita memahami ini ya core kompetensi ini juga untuk menjadi seorang data scientist. Dan kompetensi biasanya ada 3 nih, ada 3. Yang pertama ya matematik ini, yang kedua computer science, terus yang ketiga business acumen atau ya domain knowledge, kurang lebih seperti itu. Nah, ya kita namanya kita manusia kan, manusia itu pasti ada yang kita bisa dan kita nggak bisa ya. Kita punya kelebihan di mana, kita punya kekurangan di mana. Nah, jangan khawatir kalau misalnya kita merasa lemah di sini, lemah di situ, kita merasa kalau dari buku-buku yang coba saya baca sih, masa itu buku tentang apa ya, judulnya maksudnya Deep Focus tuh. Jadi dia cerita kita akan lebih efektif. Bukunya nggak usah belajar anything fast in 20 hours. Nah, maksudnya si author itu bilang gini, kita akan jauh lebih efektif belajar sesuatu, memompas sesuatu yang di situ letak kekuatan kita daripada kita menutupi kekurangan kita gitu loh. Tentu penting untuk kita belajar sesuatu yang mungkin kita masih lemah, ya itu juga cukup penting. Tapi mungkin lebih efektif kalau kita memulai dari kita memompa dari sesuatu yang kita dirasa cukup kuat. Itu sih. Jadi belajar kan jauh lebih efektif. Itu yang pertama. Jadi dengan kita mencoba mengenal kekuatan, di mana letak kekuatan dan di mana letak kelemahan kita, di situ belajar bisa lebih efektif. Misalkan saya merasa lebih kuat di bidang engineering, ya mungkin dengan kalau misalnya saya mengasah skill di bidang engineering lebih dalam lagi, ini saya akan bisa menguasai, bisa mastery bidang ini lebih cepat daripada saya mastery bidang math statistik, misalnya kayak gitu. Dan yang namanya data scientist ini kan kita kerja dalam tim ya, walaupun kita dituntut untuk melakukan pekerjaan end to end, pada akhirnya kita tuh bekerja dalam tim gitu loh. Saya sejauh ini sih belum menemukan ya orang yang bisa benar kebaikan yang saya temui adalah orang dia bisa di banyak hal, tapi at least dia memenuhi minimum skill set standar di hal-hal ini, tapi tentu punya satu skill yang mendalam gitu loh. Kalau dibayangkan tuh mungkin bentuk skill setnya seperti huruf T ya. Jadi landai di atas dari awal sampai akhir ada landai, tapi ada satu yang masuk ke dalam gitu loh. Nah ini yang dalam di situ. Nah jadi biasa sih kayak gitu ya. Jadi cari apa yang benar-benar kalian kuat di situ, yang kalian bagus di situ. Karena pada akhirnya kita juga bekerja dalam tim. Karena ya sebagai tim data science biasanya sih kita kerja bareng orang yang statistician, kerja bareng dengan orang ML engineer gitu misalkan untuk bidang engineering ya. Terus kerja juga orang bisnis analis misalkan untuk bisa lebih memahami bisnis acumen dengan lebih bagus. Atau untuk di beberapa kasus kayak misalkan kita ngerjain project data science yang terkait dengan kesehatan nih, kan lagi rame nih pandemi corona. Dan akan lebih bagus analisanya atau projectnya kalau kita banyak diskusi juga dengan expertise di domain knowledge tersebut. Jadi misalkan dengan dokter gitu loh. Jadi akan sangat tidak efektif kalau misalkan saya punya background computer science, saya ingin mengerjakan project kesehatan, tapi saya baca dulu buku kedokteran nah, mungkin akan lebih cepat kalau misalnya saya ngobrol langsung sama dokter gitu. Saya minta masukan dengan dokter, konsultasi dengan dokter, nah itu juga akan lebih efektif. Karena saya yakin itu bukan kekuatan saya untuk bidang kesehatan gitu loh. Karena saya akan jauh lebih efektif kalau misalnya saya nanya orang lain langsung gitu, nanya expertnya langsung. Nah, jadi kayak gitu sih. Jadi ya jangan khawatir kalau misalkan merasa, aduh, saya dari awal sampai akhir banyak banget bolong gitu ya. Jangan khawatir, coba kenali aja diri sendiri dulu, kira-kira kekuatannya di mana sih kayak gitu loh. Jadi itu yang pertama sih. Saya juga merasa kayaknya saya kurangnya di sini situ gitu. Ya ternyata kita bisa meleverage kerja tim gitu loh. Nah itu. Ya.
Dan kalau dari belajar, ini juga perlu di awal mungkin perlu juga dicoba dipahat di pikiran kita. Itu tidak selalu, saya ambil quote yang menarik ini dari Andreas Scheller ya. Dia bilang dunia itu tidak lagi menghargai orang yang tahu segalanya. Karena kalau cuma pengetahuan, kita bisa googling gitu loh. Tapi orang lebih menghargai apa yang bisa kita lakukan dengan pengetahuan tersebut. Gitu. Artinya apa? Jadi ya jangan terlalu jangan terlalu tenggelam. Yang penting lebih penting action sih, gitu. Action. Apa yang bisa kamu lakukan dengan apa yang kamu tahu kayak gitu sih. Nah, terus yang berikutnya, kalau bisa dalam kita waktu belajar ya kita bikin roadmap nih. Kita roadmap dan monthly review. Misalkan, tapi seperti yang saya bilang di awal tadi, kalau kita udah mengenal kekuatan dan kekuatan, mungkin kebayang nih role kita mau jadi apa sih gitu loh. Mungkin nggak semua orang merasa data scientist itu pekerjaan yang cocok. Mungkin ada orang yang lebih cocok untuk bekerja menjadi sebagai machine learning engineer misalkan gitu. Buat orang yang lebih senang di bidang computer programming-nya gitu misalkan. Mungkin dia lebih cocok di machine engineer. Atau orang yang lebih misalkan banyak visualisasi data atau gimana, nah itu mungkin lebih cocok untuk menjadi seorang data analis. Atau dia yang passion-nya untuk bikin data architecture, data warehouse, nah itu juga mungkin lebih cocok diarahkan ke data engineer. Tapi dari tadi, itu cukup penting di awal, sehingga kita bisa nge-map nih, kira-kira skill seperti apa yang mau kita bangun untuk menjadi role tersebut, kayak gitu loh. Ini kalau saya kutip dari blognya Udacity, dia ngebagi nih, kira-kira ini set skill yang dibutuhkan buat orang-orang yang kerja di bidang data. Dia ada data analis, ada machine learning engineer, ada data engineer, ada data scientist. Nah, terus kira-kira dari semua segi skill ini, coba kita roadmap nih, kira-kira sampai 6 bulan ke depan kita mau perkuat di mana sih gitu loh. Oh, saya mau jadi data analis, ya udah mungkin kita perlu asah di programming tools dan data visualization misalkan gitu. Ini dua. Baru yang lain-lainnya, nah ini termasuk ya belajar mesin mungkin tidak terlalu penting untuk kalau ingin jadi data analis gitu. Terus kalau misalkan saya mau jadi machine learning engineer, oh kayaknya seru nih langsung implementasi di Linux gitu. Ya ada machine learning di Linux, ya udah berarti mungkin harus dipelajari di programming, terus statistik, data intuition. Mungkin dia nggak perlu bikin visualisasi itu, nggak usah bikin visualisasi. Terus sebenarnya tetap harus kuat, software engineering bagaimana. Jadi seperti itu. Ya kalau misalnya kita udah tahu role kita pengen role ke depan kayak gimana, kita bisa nge-set skill-skill, kita bisa nge-breakdown lagi nih, skill-skill seperti apa sih yang harus kita develop selama beberapa bulan ke depan, kayak gitu. Dan kalau bisa, kita coba bikin evaluasi secara jujur, nah tiap bulan ini kira-kira skill kita sudah berkembang sejauh mana sih? Mungkin kita bisa kasih rating bintang 1-5 deh. Nah, kita bisa kasih rating 1. Kira di skill ini saya di bintang berapa ya? Bintang 2, bintang 3 gitu lah. Apa yang harus saya lakukan untuk menjadi bintang 5 gitu misalkan. Tapi apakah untuk role yang ingin saya kerjakan ini apakah saya harus menjadi bintang 5? Nah, itu juga cukup harus lebih diperhatikan. Jadi gitu sih. Yang jelas kita bikin roadmap, kita udah tahu role kelemahan dan kekuatan kita apa. Jadi kita bisa nentuin role kita mungkin nggak lebih kebayang role kita mau jadi apa. Baru situ kita breakdown, kita mau belajar apa aja dan ditentuin kita mau belajar seperti apa dan kita bikin evaluasi diri sendiri kayak gitu sih. Itu bakal jauh lebih efektif daripada kita kayak membabi buta belajar semuanya dari awal sampai akhir tapi tanpa tujuan yang jelas. Oh, ini course ini kayaknya cukup menarik nih, saya ambil lah gitu. Nah, saya ambil. Oh, course ini cukup menarik, saya ambil juga lah. Nah, saya kayak sempat mengalami masa-masa di mana kayak saya kayak terlalu mencoba meraup semuanya gitu loh. Tapi pada akhirnya yang ya nggak semuanya kepake gitu loh. Nggak semuanya kepake dan nggak semuanya ternyata penting untuk di pekerjaan saya kayak gitu. Jadi ini salah satu pelajaran yang ya waktu itu menurut saya cukup ini sih. Harus saya melakukan ini waktu dari pertama kali awal saya belajar dulu kayak gitu sih. Ya, kalau begitu. Udah mulai lagi masnya. Bentar. Kok nggak ada suara? Halo. Cek. Di mute dulu ya teman-teman.
Oke, lanjut. Dip. Halo. Ya. Oh ya, ini terus kemarin teman-teman saya dari Data Science Indonesia itu sempat bikin riset nih tentang memahami data talent di Indonesia. Dan mereka bikin kayak survei ke kurang lebih 500 pekerja data di industri saat ini. Jadi kalau di Indonesia sendiri, role yang ada itu kurang lebih 5 ini nih. Business analyst, data analyst, data engineer, data scientist, dan researcher. Mungkin sudah ke cover di sini tadi ya. Cuma ada satu researcher di sini yang mungkin baru. Mungkin di beberapa company ada yang butuh kualitatif atau kuantitatif researcher. Itu sih termasuk di Gojek. Gitu. Jadi coba dipikir aja kira-kira kalian paling cocoknya kemana sih gitu. Berdasarkan role-role ini. Oh, saya lebih suka langsung berkutat dengan bisnis, ya mungkin langsung ke bisnis analis gitu, misalkan. Ya, karena lebih seperti itu. Dan kalau ini tips berikutnya, kan sekarang ini kan zamannya massive open, dari semua itu ada online course gitu loh. Dan itu kalau misalnya kita tidak memilih-milih, itu bisa kayak tenggelam, kita kayak terlalu babi buta, mungkin tenggelam dalam istilahnya apa? Tenggelam dalam lubang kerinci. Digging the rabbit hole. Itu terus kalau misalnya kita terlalu menggali-gali sesuatu sampai terlalu dalam, sampai kita nggak bisa keluar lagi gitu. Sampai kita nggak bisa keluar lagi, atau sampai kita susah untuk kembali keluar lagi. Nah, jadi mungkin tips yang paling pertama saya, mungkin tidak usah khawatir kalau misalkan dari semua online course ini kalian ada yang nggak selesai gitu loh. Jadi jangan terlalu khawatir. Mungkin selama kita paham intinya dan kita bisa cukup mengerjakan satu hal, kita bisa produktif setelah kita tahu cukup tahu di situ, ya udah gitu. Mungkin itu salah satu juga yang saya harus menyelesaikan semua, saya register di 4 online course nih, saya harus menyelesaikan semuanya gitu loh. Ya bisa-bisa aja sih menyelesaikan efektif. Apakah untuk yang lain gitu loh. Mungkin kita cukup menyelesaikan 50% di sini, 80% di situ, terus 60% di yang lain. Nah, mungkin seperti itu komposisinya. Ya, saya nggak tahu, itu tergantung dari kebutuhan dan kecocokan masing-masing gitu loh. Tapi selama ini sih saya pelajari nggak usah semuanya, kalau saya semua dikomplit. Ya mungkin for the sake of certification ya mungkin boleh. Tapi biasanya gitu sih, jangan khawatir kalau misalkan kita tidak sepenuhnya coba komplit semua ini. Nah, itu kenapa nanti saya bisa cerita di belakang gitu sih. Ya, kurang lebih gitu sih. Tapi kalau misalnya kita belajar, ya jangan malas buat nyatet ide itu sih. Ini salah satu pelajaran juga berarti. Kita kalau misalnya kita online course itu kan kita nonton video ya banyak kan. Nonton video terus nonton doang gitu. Mungkin nonton doang. Kalau kita nonton doang tuh biasanya sih kayak kurang masuk ya. Nah, dulu salah satu sahabat saya di kuliah dia bilang, ya walaupun dia di kuliah apapun, walaupun itu kuliah video ataupun kuliah di kelas, nah itu salah satu sahabat kuliah saya dulu, dia tuh selalu nyatet. Tidak peduli walaupun catatannya berantakan atau dosennya ngomong secepat apapun, dia selalu nyatet. Walaupun catatannya itu nggak rapi, kan gue nanya, lu dosennya ngomong kayak gini-gini, lu bikin catatannya gimana gitu loh, bingung banget. Gak apa-apa, Dit, nyatet pakai tangan tuh bantu otak gue mikir, katanya gitu. Karena kalau kita cuma melihat dan kita mendengar, kita kan cuma pakai 2 indera. Kalau kita mencatat juga, itu tangan kita bantu untuk mencatat ke otak kita, kayak gitu. Jadi sejak aku sejak gue dengar dari kata-kata dia itu, gue coba melakukan apa yang dia katakan, dan emang itu beda banget pengaruhnya gitu loh. Dan kalau kita mendengar sesuatu, kita nyatet atau nggak nyatet, nah itu besar banget pengaruhnya. Oh ya, nyatet tuh dalam artian nyatet nulis pakai tangan deh, bukan pakai bukan ngetik. Karena nulis pakai tangan tuh apa ya? Ini mungkin preferensi orang masing-masing juga sih. Tapi kalau menurut gue sih itu jauh lebih efektif daripada kita nyatet di komputer gitu. Nah, pokoknya bikin tangan sibuk lagi. Kalau misalnya kita nuliskan, kita bisa lebih nggak perlu selalu melihat keyboard gitu ya. Kita nyatet bisa aja, mata kita melihat video terus tangan kita sambil tetap nulis. Nah, ini mungkin tips yang agak sepele, tapi menurut saya ini salah satu tips yang cukup paling bermanfaat buat saya sih. Jadi ya ini saya share sedikit ya sama teman-teman. Dan yang kedua, kalau misalkan kita belajar juga jangan takut buat nulis rumus. Lalu kalau misalkan
Misalkan si tutornya sudah masuk ke rumus-rumusnya di video gitu. Kita ngeliatin aja gitu. Itu nggak efektif. Jangan takut buat mencoba ikut menulis persamaannya kayak gitu loh. Jadi membiasakan kita juga dengan sama-sama matematika gitu. Karena kalau biar nempel di otak juga. Kalau misalnya nggak gitu tuh susah banget buat nempel di otak. Dan kita nggak selalu paham. Pokoknya nulis sampai ya sebisa mungkin kita paham apa maksudnya dari persamaan ini apa sih kayak gitu. Kayak gitu sih biasanya. Dan berikutnya, kalau misalnya kita udah belajar ya terus mengasah dengan mungkin ikut kompetisi gitu loh. Kita kan sekarang udah banyak nih platform kompetisi, ada Kaggle, ada Analytics Video. Walaupun nggak serta-merta kompetisi ini menggambarkan real case ya. Mungkin ada beberapa di Analytics Video ini ada beberapa project real cases gitu misalkan. Real cases yang datanya tuh nggak selalu bersih gitu misalnya. Jadi karena terkadang juga kita mesti hati-hati apa yang di dunia perkompetisian ini mungkin nggak selalu sama dengan data di dunia sebenarnya gitu. Tapi kompetisi ini cukup menurut saya masih penting karena ini bisa mengukur kemampuan kita. Kira-kira kita dibandingkan dengan populasi manusia kebanyakan kita ada di mana sih kayak gitu loh. Dan itu juga mau nggak mau memicu diri kita sendiri juga supaya bisa terus belajar gitu. Tapi kalau selain kompetisi ini, saya belum tambahkan di sini itu mungkin mengerjakan beberapa capstone project ya. Ya di online sih biasanya beberapa suka ada capstone project yang berseliweran gitu, yang berseliweran. Jadi gitu sih. Coba-coba ngerjakan itu, nah ini bisa membantu. Dan yang terakhir dalam tips buat belajar sih ini sih, selain kita belajar sendiri, kalau bisa kita juga mencoba menyampaikan itu ke orang lain gitu loh. Jadi mengajar lah. Jadi in learning you will teach, in teaching you will learn gitu. Ini quote yang bagus dari Phil Collins. Jadi ya salah satu guru saya juga berkata kita baru belajar tuh kalau misalnya kita ngajar gitu loh. Makanya saya senang ngajar. Jadi kalau itu juga sangat membantu untuk saya sangat membantu untuk benar-benar bikin sesuatu yang kita pelajari itu nempel di otak gitu loh. Kalau dulu kok kalau saya quote dari salah satu mentor, ya, kalau kita mau membaca kita tahu, kalau kita mempraktekkan ya kita mengerti. Tapi kalau misalnya kita mengajar kita jadi master di situ kayak gitu sih. Dan menurut saya itu ya penting juga sih gitu. Ya terus juga jangan takut salah. Kalau misalnya sehari kita ngomong di depan komunitas atau kita di publik, jangan pernah takut salah ya, namanya juga manusia gitu loh. Nggak ada manusia yang nggak salah kayak gitu. Yang penting kita coba berani dulu ngomong kayak gitu. Nah kalau saya berikutnya saya share sedikit tentang kesalahan yang mungkin bisa dihindari di awal-awal gitu loh. Yang paling pertama itu spending too much time on theory. Jadi gitu. Kalau bisa diseimbangkan antara teori dan praktis. Nggak salah juga sih kalau misalnya kita baca satu buku, kita selesaiin dulu satu buku nih, yang tidak salah juga sih kalau misalkan emang pingin out of curiosity gitu. Tapi kalau misalkan kalian ingin belajar yang lebih efektif, ada baiknya kita diselaraskan dengan hands-on praktis juga gitu loh. Misalkan selesai satu chapter buku, kita melakukan project yang sesuai dengan satu chapter itu gitu loh. Cari di internet atau gimana. Nah itu cukup penting sih. Karena kalau kita lihat ya apalagi di data science ini, teori itu kayak bisa dibilang nggak ada ujungnya gitu loh. Kita belajar satu hal, ada lagi satu hal lagi, bukunya ini kayak juga menarik nih gitu. Ya belajar terus ya menarik betul untuk menyeimbangkan dengan praktis. Yang kedua, jangan reinvent the wheel. Jangan reinvent the wheel gitu loh. Jadi sekarang itu kan udah banyak zaman open source ya, yang di Python gitu. Jadi mungkin ada beberapa library yang bisa kita gunakan langsung. Jadi kita nggak perlu bikin algoritma dari awal lagi, dari nol. Tapi di sini untuk belajar tanpa mengerti dalamnya, enggak. Kita tetap harus sebisa mungkin kita mengerti fundamentalnya seperti apa. Kita ngerti fundamentalnya seperti apa, jadi apa yang kita pakai, baik open source library atau enggak, nah itu sebisa mungkin kita tetap ngerti gitu loh, fundamental apa. Karena
itu sangat penting untuk kita bisa men-solve problem-problem berikutnya. Kita bisa men-solve problem ini gitu. Karena banyak orang juga takut karena dia terlalu mengsimplify, dia tinggal import library, tinggal menggunakan ya model fit. Tapi begitu mungkin ada problem yang sedikit berbeda, problemnya sedikit harus dikustomisasi. Jadi kalau yang di dunia nyata itu kan nggak selalu sesuai dengan ini ya, nggak selalu sesuai dengan teori gitu loh. Jadi maksud saya apa yang di dunia nyata tadi mungkin tidak semudah dengan apa yang ada di kuliah-kuliah gitu misalkan. Misalkan di online course atau di kuliah kita sudah disediakan data yang sangat bersih dari A sampai Z. Sementara di dunia nyata ini datanya pertama nggak bersih, terus kedua kasusnya tidak sesederhana apa yang kita pelajari di kuliah, misalkan gitu. Jadi kasusnya lebih kompleks. Untuk men-solve sesuatu yang lebih kompleks ini, kita harus bisa sedikit memodifikasi apa yang kita gunakan dari library open source tadi, misalkan gitu. Nah, cuma import library tapi nggak mengerti fundamental apa, nah, kita sulit untuk mengoptimalkan penggunaan library tersebut. Ini saya kasih contoh nih. Misalkan kayak di salah satu library klasifikasi, ya sebut logistic regression gitu. Atau misalkan SGBoost-nya, gitu. Misalkan ada parameter regulasi. Data yang kita kerjakan ini mungkin dia sangat sensitif terhadap takut data overfit gitu misalkan. Karena mungkin banyak outlier atau segala macam gitu. Dan untuk itu kan kita harus meregularisasi. Nah, sebenarnya kalau fundamental di balik regularisasi itu, kita nggak tahu nih apa yang harus kita tuning gitu. Atau ada satu kasus juga di mana mungkin kita lebih concern kepada false positif daripada false negatif. Jadi sehingga salah satu di objective function itu ada yang bisa kita modifikasi. Jadi objective function bisa kita modifikasi seperti itu. Nah itu nggak akan bisa dilakukan kalau misalnya kita nggak ngerti dalamnya seperti apa. Kayak gitu sih. Jadi penting nih untuk benar paham di fundamental ya. Sorry, ini harusnya poin ketiga yang saya lakukan. Jadi itu, ini penting banget untuk mempelajari fundamental dari situ seperti apa. Jangan sampai kita ingin belajar yang langsung ke ujung-ujung, kayak misalnya kita langsung ingin belajar yang keren-keren nih, ingin langsung belajar deep learning, pakai TensorFlow segala macam gitu. Tapi kita nggak ngerti fundamental seperti apa. Fundamental kan kayak misalkan building block kayak logistic regression, gradient descent dan segala macamnya. Ini matematika susah banget sih, malas lah saya lewatin. Langsung aja saya coba kerjain TensorFlow kayak gitu. Nah, itu kalau bisa, itu jangan sih. Kalau bisa fundamental tetap harus paham gitu loh. Jadi ya carilah keseimbangan yang tepat untuk mempelajari fundamental, jangan sampai langsung ke ujung. Gitu. Gunakan library secara efektif, tapi juga kalau bisa mengerti dalamnya seperti apa gitu loh. Mungkin kita nggak perlu mencoba menulis ulang algoritma dari awal. Kita nggak perlu bikin nggak perlu ngoding logistic regression dari awal, dari nol. Tapi paling nggak kita ngerti logistic regression ini ngapain aja sih, parameternya apa aja, hyperparameter apa aja harus di-set. Nah, kayak gitu. Itu terus berapa juga, karena kita sebagai orang Indonesia ini saya rasakan, orang tuh banyak yang suka malu untuk nanya kalau misalnya kita stuck gitu loh. Baik stuck dalam belajar maupun stuck dalam pekerjaan. Gitu. Jadi kalau stuck dalam belajar gitu misalkan, ini saya sangat kerasa bedanya waktu saya kuliah di luar atau sama saya berkuliah di luar. Itu kalau misalkan salah satu ilmu paling berharga saya kagum itu bukan cuma ilmu teknisnya, tapi ilmu non teknisnya termasuk di dalam kelas. Orang itu nggak ada yang malu nanya gitu loh. Pertanyaan sesepele apapun dia nanya gitu loh. Jadi kalau dosen di bawah ngapang dia yang angkat tangan tuh kayak bisa tiap semenit tuh ada 5-10 orang gitu loh. Tiap menit itu ada orang nanya, angkat tangan semua gitu. Ini maksudnya apa gitu loh. Nah, jadi dengan nanya kayak gitu itu sangat membantu diskusi. Halo, boleh tolong di-mute dulu nggak? Mungkin host bisa nge-mute kali ya host. Sip. Yani boleh tolong di-mute nggak? Oke. Sip. Oke. Nah, jadi ya tadi ya. Jadi kalau itu sih, jadi saya belajarnya di situ. Yang terutama tuh orang nggak malu nanya gitu loh. Jadi kalau di kelas-kelas setiap dosen menerangkan sesuatu atau kita sambil belajar, nah orang tuh nggak ada yang malu nanya sehingga
impact itu bisa sangat besar gitu loh. Dia jadi tidak menumpuk pertanyaan di dalam otak, pertanyaan di dalam otak tidak menumpuk, kayak langsung terrilis. Terus juga membantu orang-orang di sekitar dia yang kira-kira punya pertanyaan yang sama gitu. Dia punya pertanyaan yang sama, ini nanya gitu, oh jadi dosennya menerangkan ulang, oh maaf Pak, ini saya kurang jelas di sini gitu, boleh dibantu gitu dah. Jadi dosennya juga nggak pernah ada sih biasanya kalau uh, orang ngajar yang dia tidak mau menjawab pertanyaan gitu sih. Jadi itu juga sangat membantu karena itu bisa sangat memotong banyak waktu untuk kalau kita sadar belajar sendiri, mencoba mencari sendiri gitu sih. Nah, itu yang ya menurut saya salah satu pelajaran paling berharga yang bisa meningkatkan efektivitas. Kalau nggak tahu ya nanya siapa kayak gitu. Ya, nanya orang yang lebih tahu lah intinya gitu. Jadi juga dalam pekerjaan, kalau misalnya kita stuck dalam sesuatu, jangan sungkan buat menanyakan ke orang yang lebih senior atau menanyakan ke orang yang lebih paham di situnya. Ya, ini juga pengalaman pribadi saya sih. Saya pernah harus mengimplementasikan suatu project data science di mana saya harus mengimplementasikan, mendeploy model data science saya ke dalam sebuah mesin Linux, mesin server Linux. Di situ saya melakukan pengerjaan, saya utak-atik sendiri, itu mungkin makan waktu seminggu kali ya, 5 hari mulai dari setting environment dan seterusnya gitu. Dan ternyata di project berikutnya ada yang mengevaluasi project saya, terus dia menyarankan, oh seharusnya lu nanya ke si ini nih, nanya ke si tim ini, dia punya solusi yang lebih efektif gitu loh. Ya, ternyata saya juga baru tahu gitu. Setelah saya tanyakan, dia menyarankan menggunakan solusi yang dia ini. Ternyata di berikutnya yang awalnya seminggu, 2 hari kelar gitu loh. Dan itu kan saya jadi bertanya. Nah, itu juga pengalaman berharga juga sih. Jadi gitu. Kalau misalnya kita stuck, jangan coba stuck terlalu lama. Coba nanya. Biasanya sih hampir 99% problem yang kita temui itu bukan problem baru ya biasanya ya. Biasanya. Jadi uh, udah ada orang yang pernah mengalami problem serupa dan men-solve-nya gitu. Ya paling gampang sih coba aja di search di Stack Overflow gitu. Kalau misalnya kita misalkan saat ini mungkin tidak ada orang yang bisa ditanya secara langsung, nah mungkin coba bisa tanya di Stack Overflow atau gimana gitu. Kayak gitu sih. Nah ini tadi yang saya bilang, kesal begitu adalah go down the rabbit hole. Jadi kita terlalu dalam ngulik-ngulik sesuatu sampai lupa esensinya kita ngulik ini apa sih gitu loh. Awalnya kita mau belajar tentang klasifikasi, kita coba belajar ke ini. Tapi total kita udah sampai belajar ujung sampai sesuatu yang terlalu dalam, ngulik-nguliknya sampai terlalu dalam, sampai kita awalnya lupa kita mau belajar ini buat apa kayak gitu. Nah itu satu juga yang bisa diefektifkan. Dan yang terakhir kalau menurut saya ini kesalahan yang cukup banyak itu mengabaikan kemampuan komunikasi. Mungkin kita sebagai orang teknis, saya yakin sini kebanyakan orang teknis ya, benar nggak sih? Orang matematik atau orang teknik gitu. Nah, itu salah satu kita sangat suka dengan sesuatu yang berbau teknis. Saya guru matematika, kita suka ngulik, kita suka ngoding. Mungkin kita sering kali kadang itu kita mengabaikan ini skill komunikasi. Padahal ini sangat penting gitu loh. Dan itu jadi setelah biasanya ini kalau dari kacamata saya ini banyak saya temukan biasanya di fresh grade biasanya ya misalnya baru masuk deh. Saya tidak meragukan kemampuan teknisnya, saya tidak meragukan kapabilitas dia sebagai misalnya lulusan matematika gitu, matematika. Oh, kemampuan statistik yang sangat luar biasa nih, matematika yang luar biasa. Tapi ternyata saat harus berkomunikasi dengan stakeholder, nah itu merupakan tantangan tersendiri. Ternyata banyak juga orang yang sulit untuk mengungkapkan pendapat, untuk menyampaikan informasi apa yang sudah dia buat gitu misalkan. Dia udah meriset banyak hal dari A sampai Z, tapi saat harus menyampaikan apa yang dia riset itu kepada orang lain, kepada stakeholder-nya, itu susah. Sehingga ya orang jadi kayak kurang ngerti gitu, yang dia kerjain ini apa sih? Apa pentingnya buat perusahaan gitu loh. Padahal menurut saya yang dia kerjain sangat penting dan sangat bagus gitu loh. Sangat penting, algoritmanya bagus gitu. Tapi hanya karena dia tidak bisa menyampaikan itu, orang jadi kayak kurang mengapresiasi gitu loh. Nah itu juga cukup berbahaya. Jadi menurut saya sih sangat penting untuk communication skill. Jadi
Kalau satu metode komunikasi yang menurut saya sangat bermanfaat itu ini Pyramid Principle di sini. Jadi Pyramid Principle di sini itu framework yang dibuat oleh Barbara Minto, dia ex-konsultan McKinsey gitu. Jadi dalam menyampaikan apapun, komunikasi maupun teknis maupun non-teknis, itu kita sangat penting untuk menyampaikan dalam bentuk piramid, istilahnya gitu. Artinya apa? Piramid yang paling atas itu kita menyampaikan summary dulu, conclusion dulu. Kalau misalnya di Gojek biasa culture kita, kalau kita email, kita di awal itu ada TLDR dulu. TLDR itu slang buat tolong don't read, tolong di don't read gitu loh. Kepanjangan nih di don't read, ya udah nih poin-poin ini aja gitu loh. Atau misalnya kita baca koran-koran internasional kayak misalkan BBC News atau misalkan New York Times, nah itu kan sudah ada poin-poinnya itu, poin-poin utama. Nah itu tuh poin-poin summary atau poin-poin conclusion-nya gitu loh. Jadi mungkin orang bisa menangkap apa yang mau kita sampaikan dalam waktu 10 detik atau 30 detik. Kayak gitu. 10 sampai 30 detik itu dia udah tahu nangkap maksud kita nih apa sih. Jadi kalau misalnya kita udah meriset banyak hal dari A sampai Z, kita mungkin nggak perlu menyampaikan semuanya secara detail dari A sampai Z gitu loh, ke stakeholder kita. Ya kita cukup mungkin ngambil 3 poin utama dari A sampai Z itu tadi. Ini Pak, jadi objektif kita kan ini nih. Biasanya hasil riset saya ini, metodenya ini. Udah mungkin kayak gitu udah cukup gitu loh. Kalau kita mungkin kalau baru ditanya tentang teknis detail ya, baru kita bisa mendeliver ke supporting argument di bawah ini. Nah, jadi kita bisa breakdown lebih awal dulu. Nah, ini kadang suka hal yang sebenarnya kayak terdengarnya simple ya, kayak simple banget, tapi saya banyak banget merasakan orang, banyak banget menemui orang yang kayak masih sulit untuk menyampaikan hal yang simple ini gitu loh. Nulis email atau berkomunikasi secara panjang lebar gini. Pak, datanya kan gini, sehingga kayak gini. Ini modelnya kayak gini gitu loh. Ya, saya dalam hati mikir, jadi intinya apa nih? Akhirnya kayak gimana sih gitu. Banyak orang yang kayak gitu loh. Akan sangat lebih efektif kalau misalnya kita menyampaikan, nih hasilnya kayak gini deh. Kita menyampaikan summary dulu, itu kan sangat membantu gitu sih. Summary dulu, baru supporting argument dan seterusnya. Ini sebenarnya ini mungkin udah sering kita pelajari ya, kalau misalnya kita belajar menulis, baik menulis di bahasa Indonesia maupun di bahasa Inggris. Kalau misalnya ikut TOEFL atau IELTS kan, kalau kita writing itu kan kita suka harus menulis kalimat inti dulu di paragraf pertama. Nah itu tuh bukan karena sekedar teori gitu loh, karena emang otak manusia itu sangat lebih gampang untuk menyerap informasi kalau disampaikan intinya duluan, gitu loh. Jadi kita penting untuk menyampaikan intinya duluan, baru breakdown apa-apa gitu. Nah, baru breakdown, baru di akhir kita wrap up lagi, kita summarize lagi. Ini loh Pak, jadi setelah semua detail tadi, intinya ke A, B, C lagi di. Nah, itu sangat-sangat membantu. Nah, jadi kalau dari saya itu, saya juga belajar hal ini pas di awal saya, waktu dulu saya baru lulus, saya juga nggak tahu tentang bagian ini sih gitu loh. Jadi saya cukup dulu belajar ini dari banyak orang gitu loh. Jadi ya kalau lebih gitu sih buat bisa kita jadi lebih efektif. Lagi ya. Mungkin sampai sini dulu ya. Mungkin kita break dulu, ada pertanyaan. Lalu saya masuk ke ini contoh-contoh project data science yang efektif. Mungkin bisa kali Ferry, kita kasih jawab 1-2 pertanyaan dulu kali ya. No. Moderator. Si Verta hilang ya? Cek. No. Ya udah, kita lanjut aja. Apa? Halo. Ya udah. Oke. Kenapa? Halo, oke. Oh, tadi soalnya di-mute sama host, jadi gue nggak bisa ngomong. Oke. Oh, sorry. Nggak apa, mau Q&A dulu ya? Ya, coba mungkin 2 pertanyaan deh. Boleh, gue sharing screen ya. Lo stop dulu boleh nggak? Nanti gue share screen. Share screen. Nah, ini dia udah banyak pertanyaannya. Cuma kita
berawal dari yang udah banyak di vote ya. Karena pada mau tahu nih, kalau mau lanjut pendidikan S2 atau S3, jurusan apa yang paling cocok untuk berkarir sebagai data scientist? Wih. Sebenarnya data scientist ini kan suatu role yang dibilang belum lama ya, masih baru lah istilahnya. Mungkin nggak semua perusahaan, nggak semua universitas tuh punya S2 atau S3 di bidang data science ya. Tapi belakangan ini saya merasa udah banyak sih universitas yang membuat master atau PhD di data science. Tapi biasanya sih yang jelas kuantitatif ya, kuantitatif. Kayak misalkan mungkin kalau mau lebih spesifik lagi, master atau PhD in machine learning itu juga bisa. Kalau misalkan ingin mengimprove di bidang computer engineering ya mungkin PhD atau master di computer science itu juga bisa. Yang jelas yang ini sih, yang jelas yang kuantitatif gitu. Itu akan lebih sangat membantu. Banyak juga yang saya temukan data scientist profesional dia PhD di physics gitu misalkan, atau PhD di mathematics. Ya itu juga salah satu data scientist yang menurut saya paling jago sih yang merasa saya temui gitu. Oke. Lanjutnya, adakah atau seperti apa workflow paling efektif untuk belajar data science untuk dengan orang yang berlatar belakang statistik atau math yang terbatas? Workflow paling efektif, sebenarnya tadi mungkin udah share sedikit ya. Ya untuk belajar data science kita coba set, ya itu tadi, kita coba set goal dulu, kita mau jadi seperti apa. Mungkin ada latar belakang math atau statistik yang terbatas, atau mungkin kalau misalnya merasa kelebihan mungkin di yang lain, mungkin di bidang engineering gitu. Ya mungkin bisa diasah di bidang yang dirasa cukup ini memang kekuatannya dulu gitu. Tapi kalau misalnya ingin tetap mengasah di latar belakang yang matematik, mungkin ingin mengasah matematiknya gitu. Ya yang efektif sih biasanya belajar dari fundamental gitu sih, belajar dari fundamental, konsentrasi fundamental ya. Terus secara efektif ya coba dibikin monthly review kayak itu tadi. Kita pengen belajar, di list dulu pengen belajar apa, A, B, C, D, E. Saya pengen belajar sampai sini, ya udah kita list dulu terus kita pelajari, kita bikin catatan, terus kita review kira-kira sudah sejauh mana sih saya belajar kayak gitu sih. Tapi berarti dari tadi tuh yang selalu ditekanin tuh sebenarnya fundamentalnya ya. Jadi emang benar-benar harus dipelajari lagi melalui basicnya tadi kan ya? Ya basic, baru ke intermediate. Tapi semua semua berawal dari fundamental sih. Oke, next question. Gimana caranya bangun portofolio yang efektif untuk fresh graduate atau mahasiswa kalau mau jadi data scientist? Ya, jadi kalau portfolio sekarang itu kan udah banyak ya ini open source project, atau misalkan kayak open source competition kayak misalnya Kaggle tadi, Nvidia. Nah itu mereka tuh banyak banget ini portfolio yang bisa dikerjakan. Kayak misalkan kompetisi, baik itu dari segi kompetisi atau bukan, ya coba aja. Itu banyak open source data, maksudnya dari University of Southern California atau UCLA atau UC Berkeley gitu, saya lupa. Itu dia punya kayak bank data dari data source dari mana aja, itu real data. Nah itu mungkin kita bisa coba membuat analisis di situ gitu, analisis terus apa. Yang paling banyak sekarang ya mungkin analisis berkaitan dengan pandemi ya gitu. Mungkin itu cukup menarik sih gitu. Coba bikin simulasi di situ. Terus kalian nulis blog gitu loh. Jadi yang penting untuk portfolio itu membangunnya ya nulis blog ataupun taruh di GitHub kayak gitu sih. Oke. Next question, satu lagi atau mau balik lagi? Boleh, satu lagi deh. Lagi ya. Oh, ada yang penasaran, apa bedanya data scientist dengan machine learning engineer? Karena gue juga honestly nggak tahu. Tolong dijelasin. Ya kalau di Gojek ya, data scientist itu emang kita punya role yang berbeda dengan machine learning engineer. Jadi data scientist itu kita orang-orang yang bisa solve problem menggunakan kompleks analytical skill. Ya, misalnya advanced matematik yang banyak berkutat dengan algoritma, terus kita milih algoritma model statistik seperti apa, yang model machine learning seperti apa yang paling efektif, mencoba mentuning model, bikin model. Nah itu data scientist. Machine learning engineer adalah orang yang mengimplement
model yang udah dikerjakan oleh data scientist tadi supaya bisa dipakai di production kayak gitu sih biasanya. Jadi kita kan udah bikin model nih, tapi model itu kan misalkan baru kita bikin di Jupyter Python atau baru di Python Notebook gitu, belum sampai bisa dipakai benar-benar sama produk kita. Nah, yang harus supaya untuk bisa dipakai di produk kita itu kan harus di-deploy ke server, ke backend server, harus bikin semacam web API-nya gitu misalkan web API supaya bisa berinteraksi dengan project-project lain kayak gitu. Nah itulah peran si machine engineer tadi. Biasanya mereka yang menyiapkan platform untuk mendeploy ini lebih efektif. Itu sih kalau di Gojek. Jadi ya itu tadi mereka yang mengukur, oh misalkan model seperti ini nih harus menggunakan server yang 4 core CPU misalkan gitu loh. Ya itu mereka ngeset 4 core CPU terus bandwidth-nya kayak gimana. Pokoknya yang mengatur supaya model data scientist ini bisa sampai ke production kayak gimana. Bisa sampai ke langsung bikin impact kayak gitu sih. Ya, Oke, gitu. kita Mungkin, lanjut lagi ya. Oke. Sip, Siap. silakan share screen. Thank you. Bentar. Duh. Oh, hilang. Oh. Nah, jadi kalau kita lanjut ya ke ini tentang implement data science project. Nah, jadi kalau saya sedikit tentang main step buat data science project itu kurang lebih seperti ini sih. Ini sebenarnya nggak cuma data science aja, mungkin ini kebanyakan project software engineering kayak gini deh. Tapi mungkin saya bisa cerita sedikit dari sisi data science ya. Yang pertama tuh identify the problem. Nah ini sangat penting karena seringkali problem yang mau kita solve itu mungkin tidak tampak di permukaan pada awalnya. Sehingga kita harus gali-gali lagi, kita harus breakdown problem menjadi problem yang lebih kecil-kecil. Nah, itu cukup penting. Karena kita nggak bisa mengerjakan project data science hanya karena kita ingin melakukan data science. Kira-kira ngerti nggak? Jadi kita harus tahu problem ini apa sih gitu loh. Kita nggak bisa kayak misalkan ujuk-ujuk langsung pengen coba ini membabi buta, explore data sana, explore data sini, mau coba algoritma ini, algoritma itu, tapi kita nggak tahu apa sih yang mau kita solve kayak gitu. Jadi ini step pertama ini paling penting. Kita identify problemnya dulu. Nanti saya bisa cerita lebih detail ke kasus yang benerannya gitu. Yang kedua, assess data readiness. Ini juga penting. Kalau misalkan kita ingin melakukan suatu project data science, tapi ternyata data itu nggak siap, datanya masih tersebar di mana-mana, datanya belum terstruktur dengan baik, datanya belum tersentralisasi di satu tempat dengan baik, nah itu mungkin kita harus melakukan effort dulu di situ. Ini yang biasanya pekerjaan utama data engineer untuk bikin data warehouse kayak gini sih. Jadi gitu. Apakah datanya udah siap, apakah datanya ada, kayak gitu. Itu sih. Nah, kalau nggak ada ya kita nggak bisa kerja. Yang ketiga, scope the project. Ini kita menentukan goal-nya apa, terus kita bikin scope yang jelas dari awal sampai akhir. Oke, jadi kita udah menentukan metrik loh. Matriks yang mau capai itu ini. Jadi yang saya harapkan matriksnya itu tercapai ini. Misalkan saya ingin bikin model klasifikasi dengan matriks sebagai berikut. Presisinya 80%, recall-nya sekian persen, gitu misalkan. AUC-nya minimal segini. Nah, terus ya udah, mungkin sampai di situ dulu gitu. Saya ingin yang penting false discovery rate saya tidak lebih dari 5% gitu misalkan. Itu biasanya project yang berkaitan dengan fraud detection ya biasanya. Saya tidak ingin ada salah nangkap lebih dari 1% misalkan kayak gitu. Nah, itu di scope dengan jelas tuh. Jadi kita bisa bikin modelnya fokus ke improve ke precision dulu, baru ke masuk ke recall-nya terus ya, mungkin kayak gitu. Jadi kita scope dulu yang jelas dari awal sampai akhir kayak gimana gitu lah. Karena bisa dibilang data science kalau kita tidak scope dengan jelas, ini bisa jadi project yang gak ada ujungnya gitu loh. Karena yang namanya model itu kan bisa terus diimprove ya. Kita bisa terus mengimprove performance, tapi ya sampai kapan? Sampai performance seperti apa sih kira-kira sudah cukup untuk solve problem ini kayak gitu. Nah, yang keempat ya pilot the project. Jadi kita mempilot project kita seperti seperti ya kayak misalnya menggaya software engineering project ya. Ya kita mulai dari awal kayak gimana kita assess. Biasanya sih menggunakan secara agile gitu ya. Kita launch dulu. Nah, terus
Yang terakhir implement dan scale modelnya gitu. Ini juga ini bagaimana cara supaya model kita ini sampai ke production, bagaimana model kita benar-benar bisa digunakan oleh orang lain gitu. Jadi gitu, scale model. Ini scaling ini juga harus dipikirkan di awal karena mungkin nggak make sense kalau misalkan kita di awal kita mendevelop sesuatu, kita mendevelop data pre-processing pipeline, feature engineering-nya sampai makan waktu berjam-jam, sementara model ini harus bisa men-serve customer dalam waktu hitungan detik. Gitu. Mungkin itu nggak masuk akal kalau misalnya kita harus bikin feature engineering dalam berjam-jam. Sehingga kita harus pikirkan dari segi scaling ini. Kira-kira dalam seminggu ke depan berapa orang sih bakal pakai model ini, berapa sih hit model ini kayak gitu. Nah, itu harus diperhitungkan juga. Ya gitu sih. Nah, kalau dari data science workflow, nah itu kan tadi dari segi project nih. Kalau dari intinya data science sebenarnya kayak gimana sih? Nah, ini kurang lebih kayak gini nih. Jadi yang pertama kita understand the business problem dulu. Itu yang tadi bilang, kita mengerti datanya dulu, melakukan feature engineering, lalu modeling machine learning-nya seperti apa, banyak melakukan eksperimen, baru kita produktivisasi dan melakukan komunikasi dengan stakeholder. Jadi kalau bisa ditanya day-to-day basis-nya itu kayak gimana sih, data scientist ya kayak gini gitu lah. Dan ini sebenarnya bukan flow kayak waterfall gitu, yang dari 1, kedua, ketiga, keempat secara berurutan. Ini bisa jadi ini kayak gambar utamanya kayak gini, tapi kita bisa melakukan iteratif, misalkan setelah kita melakukan feature engineering, ternyata hasilnya kurang bagus sih waktu kita analisa. Feature-nya kurang bagus gitu. Mungkin kita harus ubah-ubah datanya lagi, kita balik ke awal kayak gitu. Terus kalau misalkan kita di tengah eksperimen, ternyata eksperimen ini hasil preliminary result-nya kurang bagus ya, hasil eksperimennya. Kita harus langsung komunikasi balik ke stakeholder. Ini kurang bagus nih, mungkin kita harus mengubah sedikit, modifikasi sedikit di objektif bisnis yang mau kita solve kayak gitu. Jadi melakukan iteratif sih, nggak harus kayak gini. Jadi kalau misalkan saya gali lebih dalam lagi, nah ini kita utama tentang data science nih. Nah, kadang kalau misalkan ini salah satu contoh kasus saya di Gojek kayak gitu. Kalau misalnya kita ingin mengerjakan, ini salah satu kasus fraud detection gitu. Saya cerita mengerjakan fraud detection dengan data science. Yang pertama kita harus mengerti dulu problem seperti apa. Nah, kira-kira problem ini kira-kira impact-nya apakah ke customer, apakah ke driver, apakah ke dua-duanya. Nah, terus kita harus mempelajari pokoknya kita kumpulkan banyak pertanyaan kira-kira supaya kita bisa membreakdown problemnya dengan lebih detail gitu sih. Kenapa ini terjadi? Bagaimana mereka melakukannya? Nah, kira-kira sukses matrix-nya kayak gimana? Nah, itu kayak saya sebut tadi, mungkin kita harus menangkap 80% orang yang fraud gitu misalkan. Oh ya udah, sukses matrix-nya berarti recall. Terus juga kita nggak boleh salah nangkap lebih dari 5% gitu misalkan. Oh ya udah, berarti presisinya 95%, benar nggak? Minimal 95%, nah, kayak gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Kita pahami dulu objektifnya apa, terus kita tentukan matriksnya seperti apa. Dan ini juga salah satu hal yang penting untuk gimana cara kita supaya bisa kerja lebih efektif. Itu sebagai data scientist, kita nggak bisa cuma duduk di belakang meja, di belakang monitor, cuma ngeliatin data gitu. Kadang kita nggak bisa selalu menyelesaikan problem kalau cuma duduk di belakang meja terus di belakang monitor sambil ngeliatin angka gitu. Ada kali kita harus banyak ngobrol ke banyak orang gitu lah pelaku. Nah kalau di Gojek sendiri, kalau kita di Gojek kita harus banyak ngobrol juga sama orang, baik sama driver maupun sama customer gitu loh. Misalkan kita banyak lakukan survei, oke jadi kita bisa menggali lebih dalam problem itu sebenarnya di mana sih kayak gitu. Untuk bisa mengerti problem seperti apa gitu. Karena kalau misalnya kita cuma melihat berdasarkan angka, mungkin itu sulit ya. Karena kadang ada banyak hal yang apa yang terjadi itu mungkin tidak terrefleksikan di angka dengan baik gitu loh. Mungkin nggak selalu semua itu tergambarkan di data yang kita punya. Mungkin saya bisa kasih contoh. Waktu itu saya melakukan analisis, misalkan analisis kenapa customer ataupun misalkan kenapa driver
Misalnya kenapa driver dia tidak narik lagi, kenapa driver dia berhenti narik dari pekerjaannya gitu misalkan. Kalau misalnya kita lihat dari data, kalau kita semata-mata melihat dari data, kita melihat pendapatan dia kayaknya stabil-stabil aja gitu. Kayak pendapatan dia kayaknya cukup stabil, kayaknya dia cukup tinggi bahkan pendapatannya. Terus dia kayak cukup rajin, biasanya dia narik sehari bisa sampai 20 orderan gitu. Kayaknya kenapa dia tiba-tiba menghilang ya gitu. Terus kita melakukan survei nih, kalau kita cuma berkutat dengan angka doang, kita nggak dapat apa-apa deh. Nah, yang coba kita lakukan itu adalah kita ngobrol langsung dengan mereka. Kita bikin focus group discussion, kita undang beberapa driver, dari situ kita ngajak mereka ngobrol, terus ya kita dapat masukan yang baik, masukan berharga ya mungkin saya nggak bisa share secara detail, tapi itu ternyata masukan berharga yang tidak terrefleksi secara angka. Ada juga alasan-alasan yang tidak masuk ke dalam data seperti kayak gini, oh saya baru dapat full time job nih mas gitu loh, saya baru dapat full time job di sebuah perusahaan kayak gitu. Oh ya itu sih memang tidak masuk ke dalam data kita sih, jadi kita nggak tahu gitu loh. Jadi hal seperti itu yang mungkin harus kita pahami lebih detail, tapi kita baru bisa ngerti kalau misalnya kita ngobrol sama orang gitu loh. Habis kita nggak bisa tahu kalau misalnya kita cuma lihat dari data. Jadi coba berpikir outside the box itu. Kita mungkin ada kalanya apa ya problemnya itu nggak tergambarkan di data gitu loh. Karena ya data scientist kita ada nama korelasi ya. Data scientist itu biasanya yang paling baik kita tahu tuh biasanya korelasi antara data satu dan data yang lain. Apakah ini berkorelasi dengan ini? Tapi belum tentu korelasi itu menggambarkan kausalitas, benar nggak? Jadi kayak misalkan korelasi antara ayam berkokok dengan matahari terbit, itu kan korelasinya tinggi ya. Kalau ayam berkokok, itu saatnya matahari terbit, itu kan korelasi. Tapi apakah kalau ayam yang nggak berkokok, apakah matahari nggak jadi terbit? Enggak kan, itu kan bukan kausalitas. Nah, ini kausalitas ini apa sih gitu loh? Causal inference, nah itu ada ilmu statistik itu yang sebetulnya causal inference itu termasuk yang cukup penting. Itu juga salah satu yang cukup menarik sih di pandemi ini. Kalau saya ngomong bisa jadi panjang. Dan jadi gitu lah. Kausalitas dengan korelasi, nah itu. Jadi yang kita pahami benar tuh buat answer the problem ini si kausalitasnya apa sih, gitu loh. Bisa jadi problemnya di situ. Gitu. Nah, ada juga waktu kita mencoba ubek-ubek datanya, kita pengen ngerti apakah ini nih make sense apa enggak sih gitu loh. Apakah waktu kita datanya pattern apakah ini make sense apa enggak gitu. Dan ya itu tadi, mungkin kita harus banyak ngobrol sama orang. Dan yang kedua, kita mesti nge-frame problem itu ke data science problem gitu, atau machine learning problem. Kalau misalkan kayak saya sebut tadi, kita ingin mengerjakan suatu problem klasifikasi nih, problem fraud detection. Kita ingin men-solve fraud. Nah, biasanya kita berawal dari apakah ini, untuk fraud itu kan biasa ada dua framework yang paling umum adalah biasanya anomaly detection, apakah ini klasifikasi gitu. Ya kan? Ya, apakah ini non supervised, apakah ini supervised learning gitu. Nah, ini juga mesti kita bisa frame dengan baik. Mungkin ada kalanya kita nggak selalu semua fraud itu mungkin anomali atau mungkin hanya klasifikasi. Kayak contoh misalkan, mungkin untuk problem dengan yang labelnya sangat imbalance, seperti misalkan credit card fraud ya. Ya misalkan mungkin pelaku fraudnya itu mungkin kurang dari 1% dari populasi. Jadi 99% itu kasus yang baik-baik aja. Itu mungkin baru bisa cocok menggunakan anomaly detection. Tapi untuk kasus yang proporsinya lebih banyak, misalnya ternyata fraud-nya sampai 20% nih, mungkin kita harus lakukan klasifikasi gitu. Jadi gitu sih. Terus juga kita harus coba mengerti datanya, ya udah. Masih kita apakah ini imbalance atau enggak gitu. Dan jadi ini penting untuk kayak mengerti fundamentalnya. Kalau misalkan datanya imbalance, kayak gimana sih gitu loh. Nah ini kita coba aplikasikan statistikal. Kalau misalkan imbalance, apakah kita harus melakukan oversampling, apakah undersampling gitu loh. Dan baru kita mengingat classification problem. Kalau misalkan highly imbalance, mungkin kita masuk ke anomaly detection. Kita mencoba bikin flow-flow kayak gini, kita nge-frame problem ini menjadi problem yang lebih clear gitu. Kalau kita mulai breakdown kayak ini kan makin lama makin kelihatan gitu, makin kelihatan arahnya. Oh, ini arahnya ke classification nih. Oh, ini arahnya ke anomaly detection. Mungkin algoritma yang harus saya explore adalah ini gitu.
Jadi kalau kita berangkat dari problem itu kedepannya enak, dan nanti ke ujung-ujungnya itu enak gitu loh. Apa yang harus kita eksplor lebih dalam itu di mana gitu. Jadi kayak gitu. Oke. Terus kita juga ngerti gimana sih proporsi datanya, data-data seperti apa yang kita punya. Nah, itu juga harus kita tahu. Dan yang paling penting itu kita melakukan banyak exploratory data analysis. Ini juga kita nggak bisa kalau misalnya kita mengerjakan suatu proyek data science, tapi kita tidak melakukan banyak exploratory di situ. Dalam artian kita nggak melakukan visualisasi distribusi data kayak gimana, kita nggak menggali-gali dulu apakah data ini ada outlier atau enggak kayak gimana, apakah data ini normal distribution, apakah datanya terskewed, data ini terlalu gepeng ke kiri, apa gepeng ke kanan, apakah harus ada proses statistik harus kita lakukan, apakah data harus dinormalisasi gitu. Nah, jadi dengan melakukan banyak EDA ini tadi kita bisa bekerja lebih efektif gitu loh. Ini juga banyak kasus juga di mana mungkin proyek data science yang harus ngulang dari awal hanya karena data scientist-nya dia nggak melakukan banyak EDA gitu loh. Jadi begitu dapat data, dapat problem, dapat data, dia langsung cemplungin ke machine learning, cemplungin ke model machine learning gitu. Padahal dia nggak melakukan EDA. Padahal kalau misalnya kita melakukan exploratory data analysis dengan baik, kita tuh problem itu kelihatan jelas gitu. Ini problemnya kelihatan jelas. Ini harusnya dibeginikan dulu nih. Soalnya kalau nggak dibeginikan dulu, nanti ya modelnya tuh jadi sampah gitu loh. Karena ya garbage in, garbage out gitu loh. Jadi penting untuk kita melakukan exploratory data analysis. Kita dari situ kita bisa melakukan pre-process data yang lebih baik. Kita bisa melakukan data cleansing gitu loh. Mungkin di awal terkesan waktunya tuh cukup makan waktu untuk EDA ya. Tapi daripada setelah kita selesai mengerjakan project, terus ternyata projectnya tidak sesuai dengan ekspektasi, sehingga harus mengulang dari awal, itu akan jauh lebih efektif kalau misalnya kita melakukan EDA, melakukan banyak effort di EDA di awal, kayak gitu sih. Nah, ini salah satu poin penting sih untuk bisa bekerja lebih efektif, kayak gitu. Dan feature engineering, ya kita bagaimana sih dari data yang kita punya, kita bikin feature untuk masuk ke machine learning, kayak gitu kan. Dan ada kalanya kita harus untuk membuat feature yang bagus, kita mungkin bisa mengumpulkan insight-insight dari orang lain, dari sudut pandang lain, dari perspektif lain kayak gitu. Kita kumpulkan insight seperti apa sih untuk buat feature yang bagus kayak gitu loh. Seperti yang saya ceritakan tadi di awal, misalkan kita ingin memprediksi kapan lifetime value seorang driver, misalkan gitu loh. Jadi berapa atau lifetime value seorang customer. Nah, jadi kalau mungkin kita sebagai data scientist tahu nih, ya udah mungkin kita bisa ngeliat historical transaksi dia kayak gimana, pattern-nya kayak gimana. Nah, tapi dengan mengkolek insight, kita dengan interview dengan driver tadi, kita jadi tahu nih, oh ternyata nih orang dapat full time job gitu loh. Ya mungkin mungkin ada satu feature lagi bisa kita bangun, apakah nih orang punya pekerjaan sampingan apa enggak gitu loh. Mungkin itu informasi seperti yang harus kita kumpulkan kembali melalui survei. Nah, contoh kayak gitu. Atau kita kumpulkan juga dari tim engineering misalkan. Nah, ternyata tim engineering yang di mana mereka lebih fasih dalam aplikasi, mungkin mereka lebih punya pengetahuan tentang, oh, lo kalau mau melihat pattern itu, lo mesti ngelihat sinyal Android yang kayak gini nih, sinyal aplikasi yang kayak gini. Karena di Android itu ada sinyal-sinyal yang mungkin kalau kita datasi kita nggak tahu ya, yang paling tahu mungkin cuma mobile app developer kayak gitu. Nah, jadi mereka tahu nih, ini sinyal-sinyalnya yang harus lo lihat kayak gini. Sinyal ini masuk ke aplikasi ini, nah itu yang harus dilihat. Sehingga kita bisa lebih kaya dalam membuat feature engineering. Intinya itu sih, think out of the box, banyak ngobrol sama orang, banyak ngumpulin sudut pandang yang lain kayak gitu sih. Dan gitu, ya. Biasanya gitu. Ya, terus ya baru masuk ke modeling. Dan surprisingly sebenarnya model ini menurut saya termasuk proporsi yang terbilang proporsi pekerjaan data science yang sebenarnya paling minim kalau saya boleh bilang. Maksud saya paling minim itu tidak sebanyak waktu yang dibutuhkan untuk model ini. Biasanya waktunya nggak sebanyak waktu yang dibutuhkan untuk dibandingkan kita
melakukan exploratory data analysis tadi dibanding kita melakukan feature engineering, nah itu atau kita melakukan ini biasanya paling lama sih data pre-processing. Nah, modeling ini kayak porsi itu sebenarnya tidak sebesar step-step yang sebelumnya itu tadi lah gitu. Nah, itu yang. Tapi kalau kita udah tahu problemnya seperti apa, nah ini ya mungkin kita bisa menentukan model yang cocok seperti apa. Dan yang paling cepat sih, paling efektif ya selain kita mengerti itu tadi, kita ngerti fundamental tadi, mungkin kita harus tuning segala macam. Jangan lupa juga kita harus melakukan benchmarking dari sekian banyak model tadi. Kira-kira mana sih menghasilkan performance paling bagus, kayak gitu. Itu masuk salah satu yang efektif untuk mencari model paling bagus, kayak gitu sih. Dan yang terakhir ya kita juga perlu ngecek feature importance-nya itu seperti apa gitu loh. Kira-kira dari problem ini, dari model data science ini, ternyata feature paling penting itu ini loh. Nah, itu juga penting untuk gimana kita menginterpretasikan model ini. Karena interpretability ini mungkin cukup penting ya untuk beberapa kasus. Apalagi kasus di finansial atau di bank, nah, itu interpretability itu nomor satu. Ya, itu juga salah satu hal yang lainnya kalau saya kerja di bidang finansial. Kita nggak bisa pakai sesuatu yang sangat black box, yang sangat susah diinterpretasikan. Kita harus bisa menginterpretasi model itu, kayak gitu. Dan kita harus juga bisa melakukan eksperimen dengan banyak. Jadi eksperimen ya setelah kita selesai develop, kita kan nggak bisa langsung serta-merta kayak mendeploy model kita, melaunch produk kita gitu aja kan. Kita harus melakukan eksperimen dulu. Apakah model yang kita bikin ini benar-benar sesuai dengan spesifikasi apa enggak, gitu. Apakah kita punya tes data yang cukup, terus apakah ada data yang mislabel, terus ya apakah kita harus mengenerate tes data dengan kemampuan kita, mungkin kita harus melakukan eksperimen, kita harus bikin tes data dari tempat lain, kita narik tes data gitu. Jadi kita banyak melakukan A/B testing, nah itu juga penting sih. Nah, jadi kurang lebih gitu sih. Terus sedikit tambahan tentang kalau saya bicara tentang data transformation ya, data preparation sebenarnya termasuk step yang paling lama, termasuk step yang paling lama dalam mengerjakan sebuah project data science. Ya kurang lebih kayak gini, workflow-nya kita kumpulin, kita discover, terus kita bersihkan datanya, transform, kita mengiris, menambahkan data, dan store. Nah, ini biasanya proses yang paling lama, sehingga perlu buat kita untuk kira-kira di antara step ini mana sih kira-kira yang bisa kita cut waktunya gitu loh. Biasanya paling lama itu di cleansing sih, data cleansing, discovery dan cleansing ini paling lama gitu. Nah, seperti ini juga nih survei dari Forbes. Jadi kalau saya ambil artikel dari Forbes ini, karena dari survei dia 70% data science bilang data preparation itu yang paling lama gitu lah. The least enjoyable dan the most time consuming. Tapi ini termasuk yang paling harus digodok supaya bisa lebih efektif gitu sih. Gimana caranya supaya kita bisa mempreprocessing data dengan lebih efektif kayak gitu sih. Biasanya sih lebih efektif saya memulai dari data cleansing yang paling general. Misalkan apa yang kita lakukan dengan missing data gitu misalkan. Nah, itu kan harus di-apply secara general ke semuanya. Baru ke kasus-kasus yang lebih spesifik. Kasus yang lebih spesifiknya, maksud saya, jika ada missing data di kolom ini, mungkin perlakuannya harus sedikit berbeda dengan missing data di kolom lain, gitu misalkan. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang mungkin harus ditentukan di awal supaya kita bisa lebih efektif dalam proses cleansing data. Nah, kayak gitu sih. Ya, dan ini tentang data presentation. Ya, untuk bagaimana memvisualisasikan data kita secara lebih efektif, untuk menyampaikan. Ini saya bisa merekomendasikan satu buku yang menurut saya sangat bagus. Itu Storytelling Big Data, Cole Nussbaumer. Dia dulu ex-data scientist-nya Google. Nah, jadi ini ceritakan bagaimana cara kita bisa memvisualisasikan data dengan sangat tepat dan efektif. Jadi kayak misalkan, kan visualisasi data itu kan banyak nih, bisa simple text, scatter plot, simple atau tabel, atau harus line plot gitu. Nah, kadang yang seperti ini nih yang
salah. Salah crop gambar. Nah, jadi kurang lebih dari kayak gini, kita milih nih, kira-kira visual seperti apa sih yang tepat gitu loh. Mungkin nggak semuanya bisa digambarkan dengan scatter plot. Mungkin kalau misalnya time series mungkin harus dengan line plot gitu loh. Nah, ya sederhana ya. Nah, dan juga untuk supaya lebih efektif dalam mengkomunikasikan data, kita bisa kayak semacam membuat highlight nih, misalkan kalau untuk time series data. Jadi kalau misalkan ada peak-nya di mana, kita tambahkan teks kecil-kecil di sini. Valentine's Day, kayak gimana nih? Ini ada peak nih. Oh, ternyata ini ada event Valentine's Day, ini ada peak ini, ternyata ada spring break dan seterusnya. Jadi di sini ini membantu audiens, membantu stakeholder untuk bisa memahami data kita, bisa memahami data yang kita olah dalam satu kali lihat gitu loh. Jadi ini kan jelas banget gitu loh. Jadi ini mungkin salah satu tips yang sebenarnya simple sih, tapi ini cukup banyak menghemat waktu dan bikin stakeholder itu senang gitu loh kalau kita bisa bikin mengkomunikasikan data seperti kayak gini gitu. Lebih gitu. Bagus banget deh. Saya saranin sih kalau ingin bisa memvisualisasikan data dengan lebih baik, coba baca buku itu ya. Terus juga ini buku itu sangat tidak menganjurkan menggunakan pie chart gitu. Salah satunya juga. Karena ini pie chart sangat tidak efektif dan bisa misleading. Nah, contohnya kayak gini. Ini kalau di pie chart ini si supplier A sama supplier B kira-kira besaran mana nih? Yang ini main gini. Kalau dari gini. Ini kayaknya besaran supplier B ya. Padahal sebenarnya enggak gitu loh. Kalau misalnya kita bikin histogram yang benar, kita bikin bar chart yang benar, itu supplier A itu lebih besar dari supplier B. Kayak gini kan lebih jelas, akan sangat lebih jelas, tidak misleading, dan langsung bisa dimengerti dalam waktu 1 detik oleh para audiens kita. Nah, jadi gimana juga mengefektifkan ini sih, gimana cara kita bercerita tentang data dengan lebih baik kayak gitu sih. Misalkan ya ini ada quote lagi, pokoknya sebenarnya apapun bisa kita pelajari. Yang penting kita ada kemauan kalau kita buat pelajari. Pokoknya ada satu quote penting. Jadi kalau misalnya kita selalu determine buat belajar, ya nggak ada yang bisa menghentikan kita gitu loh. Intinya harus selalu, karena data saya jujur saya juga masih harus banyak banget belajar. Data saya sih masih luas banget. Saya kayak belajar kayak masih sedikit banget gitu. Hebat dan memang ini ilmu yang bisa dibilang nggak ada ujungnya gitu sih. Jadi harus terus belajar. Ya, kurang lebih begitu. Ini sedikit sumber. Ini sumber-sumber yang mungkin saya bisa sarankan untuk belajar. Ya, belajar dari online course atau keep practicing di sini. Build portfolio dengan GitHub atau bikin blog. Terus jangan lupa juga analytical thinking itu juga penting, saya bilang tadi. Jadi belajar pyramid principle atau belajar logic thinking, ini salah satu buku juga, How to Solve It, dari George Polya, dia mathematician terkenal. Itu bagus untuk mengasah logic thinking kita. Lebih gitu sih. Jadi kalau saya wrap up, terakhir kurang lebih gini ya. Jadi untuk learn data science secara efektif, ini tadi poin-poinnya, kita bikin goal kita apa sih? Yang kedua, kita tentukan core kompetensi yang itu tadi, kita kuatnya di mana, kita lemahnya di mana. Lalu kita harus membangun roadmap yang jelas secara kita review secara bulanan, kira-kira kita sudah sejauh mana, paham belajar di mana. Terus jangan lupa mungkin kita nggak harus menyelesaikan semua online course yang kita register secara impulsif. Oh, ini keren nih kayaknya, kita register gitu. Dan itu mungkin nggak harus selalu kita harus complete semuanya gitu. Jangan khawatir. Jadi mungkin ada proporsi yang harus, mungkin ini 60% di sini cukup, 80% di sini sudah cukup gitu. Yang penting kita dapat intinya apa gitu. Terus juga berkompetisi itu juga penting untuk kita bisa mengukur diri kita ini udah di mana sih gitu. Terus jangan lupa juga kita mungkin untuk lebih memahami apa yang udah kita dapat, ya give a talk atau teach juga, mentor gitu. Ini sangat membantu sih. Jadi sebenarnya ini juga saya gunakan opportunity itu untuk mengasah ini juga sih, mengasah pengetahuan saya juga. Jadi ya terima kasih juga atas kesempatannya. Dan ya common mistake tadi udah saya sebutkan beberapa hal tadi. Ya intinya itu tadi sih. Ya jangan lupa belajar fundamental, jangan reinvent the wheel, jangan malu untuk bertanya, jangan terlalu tenggelam dalam lubang kelinci. Nah itu tadi salah satunya.
Terus buat working data science project ya kurang lebih seperti ini. Kita identify problem, assess data readiness, scope the project, pilot the project, implement, dan workflow-nya data science kurang lebih seperti ini. Tapi ini workflow ini perlu digarisbawahi, ini bukan waterfall. Bisa jadi kita makin iteratif di sini. Kayak gitu sih kurang lebih. Dan sekian mungkin dari saya. Terima kasih. Mungkin lebih banyak ke diskusi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dipta sudah sharing hari ini, seru banget sih. Jadi lebih belajar banyak mengenai data science. Tapi kita coba ini dulu ya. Udah banyak nih Q&A-nya, teman-teman pada mau nanya. Screen. Oke, ada yang nanya lagi nih soal rekomendasi buku. Kira-kira selain tadi yang sudah direkomendasikan, ada lagi nggak yang bisa dibaca? Buku sebentar, kitab suci saya ada di sini. Kayak Sun Gokong ya, ternyata. Yoi. Salah satu buku ini sih yang saya suka. Apa itu judulnya? Judulnya Elements of Statistical Learning. Ini salah satu kitabnya machine learning yang bikin Profesor Stanford, Trevor Hasty, Robert Tribishani, Jerome Friedman. Friedman ini terkenal banget sih kalau Friedman ini ya. Ini salah satu buku inti lah buat belajar machine learning. Kalau buat Python atau ini juga nih buku yang saya pakai waktu saya kuliah machine learning dulu. Itu bukunya ini pattern recognition machine learning. Ini Christopher Bishop. Itu juga masuk buku yang ini sih masuk salah satu fundamental machine learning yang bagus. Kalau buat Python saya rekomend mungkin Sebastian Raska ya buat Python machine learning. Sebastian Raska itu kalau dari buku. Kalau untuk online course ya fundamental menurut saya Andrew Ng masih paling atas ya, mungkin udah sejuta orang juga udah tahu. Itu juga termasuk salah satu online course yang paling banyak orang yang belajar dari situ. Ya Andrew Ng machine learning. Kalau dari A to Z itu kebetulan kayaknya di Udemy ada yang judulnya kayak gitu deh, A to Z data science, A to Z machine learning course. saya belum ambil itu, jadi saya nggak tahu, tapi itu layak untuk dieksplor kayak gitu sih. Oke, next-nya technical interview untuk seorang data scientist itu seperti apa? Oh, ini pertanyaan bagus nih ya. Jadi ya kalau saya bisa share sedikit tentang interview tim data science, kebetulan saya juga cukup sering menginterview ya kandidat data scientist di Gojek gitu. Jadi data science itu biasanya kita tuh ingin memisahkan antara orang yang biasanya cuma bisa import library dengan orang yang paham bener apa yang dikerjakan gitu. Intinya itu. Jadi kita kan biasanya kita ngasih homework, terus kita berikan kesempatan buat para kandidat untuk mengerjakan homework data science itu tadi. Jadi kita ingin melihat kemampuan dia dalam programming kayak gimana, terus dalam bikin presentasi kayak gimana. Lalu kita undang dia ke kantor untuk dia bisa mempresentasikan hasil kerja dia. Kita baru kita gali lebih dalam tentang technical question gitu loh. Dan biasanya technical question ini intinya kita ingin mencari tahu apakah orang ini benar-benar mengerti apa yang dikerjakan apa enggak. Itu penting karena susah kita untuk seorang data scientist itu mungkin agak sedikit berbahaya kalau misalkan cuma bisa import library gitu misalkan. Seperti yang saya ceritakan tadi, banyak kasus-kasus di dunia ini yang tidak sesimpel bisa di-solve dengan library yang sederhana gitu loh. Mungkin harus sebaiknya yang kita lakukan, kita tuning model, atau kita melakukan modifikasi sedikit terhadap fungsi-fungsinya, atau kita melakukan regularisasi, dan seterusnya gitu, atau ke EDA. Nah, itu tuh hal baru bisa dilakukan kalau seseorang benar-benar memahami fundamentalnya, gitu sih. Intinya gitu sih. Jadi itu yang ingin kita tekankan. Jadi technical interview, ya gitu. Intinya jadi kalau nggak boleh nyontek ya. ya pokoknya intinya ngerti ini ya sih, ngerti detail fundamentalnya gimana. Ya kalau misalkan kandidat dia cerita nih gampang tentang
tentang logistic regression atau linear regression. Tapi begitu kita tanya, ini optimisasinya gimana, error functionnya gimana, nah, terus dia nggak bisa jawab, nah itu bisa jadi red flag tuh kayak gitu biasanya. Kalau ya gitu penting karena ya data science kan tidak sekedar kita cuma import library doang gitu loh, import scikit-learn model kayak gitu. Nah itu kita harus paham bener di belakangnya seperti apa kayak gitu, supaya kita juga bisa solve problem lebih kompleks kayak gitu sih intinya. Oke. Next question, gimana caranya perkuat intuisi statistik dan pemahaman bisnis kalau orangnya ini punya latar belakangnya teknik? Intuisi statistik dan teknik biasanya cuma bisa didapat kalau banyak latihan, banyak baca sih. Jadi gimana ya merupakan intuisi ya? Banyak pengalaman, banyak belajar sama orang. Mungkin sekedar klise, tapi menurut saya nggak ada jalan lain selain itu sih. Selain banyak baca, banyak memperbanyak pengalaman, baik ngobrol sama orang, gitu. Baik baca blog-blog tentang business analytics, banyak belajar tentang misalkan dari insight dari konsultan-konsultan gitu misalkan. Kalau saya follow McKinsey Insight, nah itu banyak banget tuh. McKinsey Insight itu dia kayak share tentang pemahaman seorang orang-orang bisnis konsultan dengan suatu problem disertakan data-data yang bagus gitu loh. Nah, itu biasa salah satu source belajar yang menurut saya cukup bagus. Oke. Next-nya, obstacle apa aja yang dihadapi selama meniti karir sebagai data scientist dan cara ngatasinnya gimana? Ini luas banget ya. Obstacle yang dihadapi. Oke. Yang paling ingat aja. Waktu pertama kali saya meniti karir sebagai data scientist, obstacle paling utama itu biasanya menentukan problem apa yang harus di-solve. Itu problem apa yang paling impactful untuk di-solve. Itu obstacle paling pertama. Jadi kan problem itu kan banyak ya problem data science, dan banyak juga masalah-masalah yang kelihatan tuh berkilauan gitu loh. Oh ini berkilauan deh, kita bisa men-solve ini dengan model algoritma yang keren-keren gitu loh. Tapi ternyata problem itu ternyata tidak cukup apa ya? Tidak cukup Impactful? tidak cukup impactful, tidak cukup penting untuk di-solve gitu loh kasarnya. Dan itu cukup menurut saya obstacle cukup besar supaya kita bisa mencari-cari problem-problem apa sih yang kira-kira benar-benar penting untuk di-solve. Ya, itu obstacle pertama. Untuk mengatasi gimana? Ya kita banyak ngobrol. Lagi-lagi kita banyak ngobrol sama stakeholder. Jangan cenderung menutup diri. Kita harus banyak ngobrol sama stakeholder kita, orang-orang bisnis, yang orang-orang manajer kita gimana. Nah, jadi kita mau dapat ide kira-kira yang harus solve dulu nih mana sih gitu. Itu sih obstacle paling utama. Kalau dari segi teknis, obstacle paling utama dulu ketika saya awal meniti karir data science itu adalah penggunaan library yang sering saya gunakan, kayak misalkan Pandas atau misalkan library scikit-learn. Itu mereka tuh library-nya sudah banyak banget yang bisa membantu kita untuk menjadi lebih efektif gitu sih. Jadi kalau dengan kita fasih di library fundamental kayak itu tadi, itu akan sangat membantu untuk kita overcome obstacle teknis di belakangnya gitu. Satu contohnya. Oke, thank you jawabannya Dipta. Lanjut nih, ada website apa yang untuk belajar data science yang paling rekomendasi dari Dipta? Yang paling rekomendasi biasa sih yang review yang paling banyak ya, yang paling bagus reviewnya. Saya masih berpegang ke baik Coursera, Udacity, Udemy gitu sih. Atau kampus-kampus luar yang online course itu bisa diakses secara gratis. Kayak misalkan Stanford, Harvard, MIT, CMU. Nah, itu mereka kuliah mesin learning itu pada bisa diakses videonya, slide notes-nya. Karena itu kalau dari segi pengajar sudah tidak diragukan karena mereka beberapa profesor yang ahli di bidangnya, beberapa profesor yang sudah mengenyam banyak pengalaman. Nah, ya itu sih. Jadi kayak misalkan Harvard tuh statistical course-nya dia bisa diakses gratis di YouTube. CMU juga machine learning course-nya bisa. Stanford itu ada course tentang CNN, CS 231 masalah ya, CS 231. Nah,
Itu menurut saya sih salah satu course paling bagus yang pernah saya ikutin sih. Itu apa? Course-nya Stanford. Itu tutornya bisa director AI-nya Tesla dulu. Director AI-nya Tesla. Nah, jadi kayak tangan kanannya Elon Musk di AI lah. Nah, dia bikin course itu bagus banget sih, si Stanford Yes 231 buat belajar ini CNN. Nah, ya itu sih satu contoh. Ini course-nya. Nah, masing-masing course itu saling melengkapi sih. Kalau tadi yang universitas tadi mungkin teorinya kencang. Kalau Coursera teorinya kencang. Kalau kalian ingin capstone project, mungkin Udacity itu capstone project-nya bagus-bagus. Dia baru sangat related dengan real world problems. Tapi cost-nya mungkin agak sedikit mahal di Udacity gitu sih. Oke. Ini ada pertanyaan, kalau diurutin step role-nya, data science, machine learning engineer, data engineer, business analytics, sampai masuk ke production, atau bisa digunakan? Ini, sorry, kira-kira bisa bantu jawab nggak? Ini apakah kurang jelas? Kurang jelas ya, Dip ya? Kayaknya kurang jelas deh. Oke. Ini buat teman-teman yang nanya nih kan karena anonimus, mungkin bisa diulangin lagi pertanyaannya di bawah, nanti kita jawab ya. Ini agak kurang ngerti kita, mohon maaf. Oke, dan role-nya kalau boleh saya sampaikan sedikit, role dari itu bukan kayak step by step sih. Bukan berarti business analyst setelah itu jadi data engineer, setelah itu baru jadi data science, enggak sih. Karena masing-masing role itu berbeda gitu loh. Masing-masing role berbeda, role-nya masing-masing ya tergantung dari kalian ini pinginnya lebih role seperti apa, itu sih. Mungkin itu sih awal. Oh, ada yang nanya. Oh, ini materinya boleh di-share nggak setelah kegiatan selesai slide-nya? Kayaknya bisa deh. Karena tadi kayaknya nggak ada informasi yang sensitif sih. Oh, tapi nih teman-teman nanti kita bakal share, tapi nanti kan di terakhir ada feedback form. Jadi teman-teman harus isi feedback formnya dulu, nanti dari situ kita kirim ke email teman-teman ya. Oke. Nih, ada lagi cleansing data sampai benar-benar bersih baru buat model, atau paralel dengan pembuatan model machine learning-nya. Oh, ini pertanyaan bagus nih. Ya, idealnya sih cleansing data dulu ya sebelum baru bersih ya. Tapi kita kan yang namanya project suka ada yang namanya deadline ya. Jadi biasanya kita mengerjakan itu paralel. Kalau saya boleh jujur, biasanya saya juga sambil mengerjakan paralel dalam artian kita gunakan data, sebagian data kecil yang kita benar yakin itu sudah bagus buat kita bikin preliminary model. Ya model awal lah, model prototype gitu misalkan. Yang model prototype ini kita seperti cocok atau hyperparameter tuning di awal kira-kira yang bagus seperti apa. Tapi pada akhirnya tetap karena konsepnya itu tadi garbage in, garbage out. Kalau misalkan datanya kotor ya modelnya juga kotor gitu lah. Gitu sih. Jadi jawabannya mendingan cleansing apa paralel? Cleansing dulu. Ya sih cleansing dulu ya. Idealnya cleansing dulu. Tapi ya tergantung dari timeline project-nya juga sih. Ya. Oke. Sip. Nih ada lagi, kalau ingin berkarir sebagai data scientist tapi background-nya loh hilang. Yang ini aja deh paling atas. Oh, parah lu ngapus. Enggak. Ini di bawah. Oh, fotonya kalah. Kalau ingin berkarir sebagai data scientist tapi background-nya bukan sistem informasi atau sejenisnya, apakah itu mungkin? Mungkin banget. Jadi, saya sendiri teknik elektro, nggak ada hubungannya sama sistem informasi. Terus salah satu data scientist andalan kita juga di Gojek, dia background-nya graphic design. Oh, Pak Raffi. Iya, graphic design. Dia belajar data scientist murni secara otodidak. Dia mengasah intuisinya sendiri, belajar baca buku, baik online course. Dan sekarang dia masuk salah satu data scientist yang cukup kita andalkan sih. Asik, iya bener sih, berarti ya nggak apa namanya, yang penting banyak-banyak berlatih aja ya. Kalau background kayaknya nggak terlalu ini deh, nggak terlalu ngaruh. Iya, salah satu data scientist yang kita sebut dewa juga di Gojek itu dia orang yang almost single-handedly mendesain sistem Jaeger, sistem allocation-nya Gojek. Dia background economics dari Cambridge. Wow. Background economics gitu. Bahkan economics loh, dia belajar sendiri, dia belajar Python sendiri. Itu ada blognya kan ya, nanti kalau teman-teman mau belajar mengenai sistem Jaeger yang punya Gojek, ada di blognya Gojek Tech, sekalian
ada lagi nih, apa persepsi yang salah selama ini mengenai data scientist, including the ugly truth being data scientist and the most enjoyable part of doing it? Menarik nih. Persepsi yang salah selama data scientist. Data scientist ini, biasanya persepsi yang salah itu, data scientist bisa menyelesaikan semua problem. Biasanya bisa menyelesaikan semua problem secara magic gitu. Weh, gue ada problem ini nih, bisa nggak pakai data scientist? Gue ada problem kayak ini, bisa nggak segala sesuatu bisa diotomasi? Kan lu data scientist, bisa dong pakai machine learning, semua otomatis, semuanya ini jalan sendiri. Ya nggak gitu juga, Bambang. Data scientist kayak gitu juga, Bambang. Kita harus banyak lakukan data analis yang jelas gitu lah. Kita harus explore machine learning modelnya kayak gimana gitu. Ya, itulah. Kita datanya aja kadang nggak ada, kayak gitu sih. Nah, tapi kalau ada request kayak gitu gimana dong biasanya? Ya biasanya kita harus mengerti bener dulu problemnya apa, kita breakdown dulu kayak gimana gitu sih. Jadi ugly truth-nya kayak gitu sih. Tadi pertanyaannya hilang ya? Udah ini ya, udah dicek. Oh iya. Apalagi sih tadi? Ugly truth terus apa tadi? Enjoyable. Iya, apa? What do you enjoy the most? Enjoyable. Ini mungkin tergantung dari environment juga sih ya masing-masing ya. Kalau di Gojek yang saya paling enjoy, kita di tim data science ini kita punya exposure ke problem yang termasuk tim yang paling besar exposure ke berbagai macam problem. Jadi problem itu nggak cuma problem terkait dengan transportasi, bisa juga terkait dengan makanan, GoFood gitu, atau service lainnya juga. Dan kalau di Gojek sih kita jadi exposure ke problem itu banyak. Problemnya banyak banget. Di situ juga jadi kayak ruang untuk grow, ruang untuk belajar itu banyak banget. Dan yang paling enjoy itu, saya enjoy belajar sih, enjoy belajar. Jadi bisa dibilang data science ilmu yang sampai sekarang kayaknya belum ada ujungnya gitu loh. Dia kayak masih terus berkembang, tiap minggu itu kayak bisa ada. Jadi buat belajar terus gitu loh bahannya. Bahannya tuh kayak ada terus, kita bisa ngimplementnya ada terus gitu sih. Satu yang saya enjoy. Dan oh iya ini apa? Kalau misalkan saya pernah dulu merasa di satu titik di karir saya merasa bingung apakah saya lebih dalam ke akademisi, apakah saya ingin jadi akademisi, apakah saya ingin jadi software engineer, apakah saya ingin bikin impact ke bisnis juga gitu loh. Saya pernah di satu titik di mana saya bingung menentukan jalan hidup saya, apakah karir saya harus ambil ini, kira-kira yang mana kayak gitu loh. Dan ternyata data scientist ini kayak kombinasi semuanya gitu loh. Oh ya udah pas lah untuk saya yang bingung di semuanya ini kayak cocok, karena ini cocok buat saya. Kayak gitu. Jadi software engineering-nya dapat, research-nya dapat, terus exposure ke bisnis juga dapat. Jadi gitu sih. Itu yang saya enjoy gitu sih. Kalau teman-teman semuanya suka, berarti bisa meniti karir di data science aja. Nggak usah bingung-bingung. Ya, Oke, gitu next-nya. Apakah membuat portfolio penting untuk memulai karir sebagai data science? Dan biasanya yang penting dilihat untuk company itu portofolionya seperti apa? Ya, penting sih, penting. Portfolio itu penting. Jadi itu juga salah satu yang membedakan antara orang yang benar-benar antusiasmenya tinggi dengan orang yang biasa-biasa aja gitu misalkan. Kasarannya gini loh, kalau online course itu kan sekarang udah banyak ya. Online course, online certification. Tapi kasarannya baik juga online certification yang kalau misalkan kita tuh bisa dapat kalau kita bayar. Kasarannya gitu. Kita bisa dapat kalau kita bayar, kalau kita ikutin, asal kita memberikan waktu, effort, dan uang mungkin semuanya bisa bayar. Kan banyak juga online course yang kayak sekedar next doang, yang videonya ya next doang. Kayak asal kita bayar, kita dapat sertifikat gitu loh. Dan terus apa bedanya dengan semua orang lain yang melakukan hal yang serupa gitu loh. Yang bedakan adalah portfolio. Jadi portfolio cukup penting gitu sih. Karena portfolio itu kan orang harus benar-benar mengerjakan, harus benar-benar explore. Ya, lebih bagus lagi kalau misalnya dia benar-benar menulis gitu loh, menulis. Jadi kita benar-benar tahu gitu. Ya banyak ya kalau cerita fun fact sih banyak juga beberapa VP kita di Gojek, VP kita yang awalnya itu dilirik karena dia menulis portfolio, dia menulis blog yang bagus
gitu. Jadi kayak tiba-tiba dia mas blog yang bagus, tiba-tiba di message sama Kristal dulu, blog lu bagus, mau join nggak gitu. Kayak gitu, bener, saya nggak bohong. Ada nulis blog yang bagus, dia menulis analisis yang sangat bagus dan sangat mendalam gitu loh. Jadi dia melihat portfolio dulu bagus, blognya viral, portfolionya bagus, dan itu dulu yang dilihat. Terus baru ditanya, emang lu lulusan mana sih gitu loh. Baru ditanya lulusannya mana. Jadi portfolio dulu. Ya itu salah satu fun fact dulu sih. Ya. Jadi mungkin kalau pengen bikin portfolio data scientist banyak-banyak aja nulis dulu gitu ya. Iya, nulis bagus. Dan yang penting untuk di company ya itu sih portfolio penting sih gitu. Kita senang kalau misalnya ngelihat CV orang padat sama portfolionya gitu lah. CV orang misalnya satu halaman 50%-nya isinya portfolio project. Saya udah ngerjain project itu. Ini lo link kalau mau lihat ada linknya, link ke blognya, link ke GitHub-nya kayak gini. Nah, itu ya kita senang sih ngeliat yang kayak gitu. Oke. Ini mumpung lagi ada latest question karena tadi berhubungan apakah bisa menggunakan fact project sebagai portfolio? Nggak apa-apa kan sekarang banyak nih open source project. Dibilang fake project maksudnya project yang artificial buat latihan gitu ya? Iya, kayak saya sebenarnya project beneran dari company gitu misalnya kayaknya. Iya. Ya nggak apa-apa sih kalau menurut saya kan banyak ya buat belajar gitu. Okay. Ya buat dasar fundamental buat belajar. Tapi ya diseimbangkan dengan yang ini sih dengan project-project yang kalau bisa ya nggak fake juga lah datanya gitu loh. Nggak masuk akal juga gitu. Oke, itu udah oke. Oke. Sebel banget. Nih, Kakak sebagai praktisi data ngeliat antusias terhadap data science di Indonesia gimana? Masih cukup atau masih kurang? Antusiasnya tinggi ya. Ya ini makanya yang ikut ini masih ada ratusan gini. Antusiasnya cukup tinggi sih kalau menurut saya pribadi. Nah, tapi kalau talentnya sendiri gimana kira-kira? Antusiasnya ada? Talentnya juga ini mungkin saya bisa kutip dari kemarin penelitian yang sempat dipublish sama teman-teman data science Indonesia ya. Yang mana mereka baru publish riset tentang data talent gap di Indonesia gimana. Ya kalau data talent memang cenderung supply and demand, itu kita supply-nya masih kurang banget, karena demand-nya masih banyak gitu sih. Ada sedikit ketimpangan antara supply dan demand ini. Jadi ya cukup banyak yang bisa dieksplor lah untuk menjadi supply masih sedikit ini gitu. Oke. Ini tadi kayaknya udah dijawab ya pertanyaan ini. Ini aku. Bagaimana kita yakin bahwa ilmu yang kita bagikan itu benar? Bagaimana kita yakin? Ya yakin aja lagi. Gimana ya? Mungkin kita itu kali. Kalau misalnya nge-sharing kayak gini pakai source yang jelas atau gimana gitu. Iya sih, biasanya ya kalau bisa sertakan source ya. Saya bisa mungkin kalau misalnya saya mengutip sumber, saya sertakan source di bawahnya gitu sih. Saya source di bawah. Jadi kalau bisa kita minta feedback dari orang lain, dan juga jangan takut salah. Ya kita manusia wajar salah. Saya juga sering melakukan kesalahan gitu. Tapi yang penting kita tetap menerima feedback dari orang lain. Kalau ada salah ya kita minta maaf, kita coba perbaiki kesalahan kita, terus ya jangan takut untuk terus sharing gitu sih. Oke. Ini ada pertanyaan yang bagus nih di bawah latest question. Untuk case tes data scientist di Gojek, apakah kita harus membuat sistem library atau boleh memakai library asalkan paham fungsinya? Ini kehalang apa ininya nih? Iya nih apa ya? Q&A. Bisa scroll dikit nggak, Bu? Oh ini, untuk case tes data scientist, apakah kita harus membuat sistem tanpa library atau boleh memakai library asalkan paham fungsinya? Ya, most cases sih sudah ada library-nya ya. Kalau di Gojek sebagian besar udah ada library-nya. Tapi juga beberapa sistem juga kita bangun library-nya dari
nggak dari nol juga sih. Jadi kadang kan udah banyak library yang ada nih, ada library. Nah, itu kita bisa membangun, kita bisa kayak semacam building block itu dari library-library yang udah ada, terus kita bisa bangun sistem baru kayak gitu sih. Ya kayak contohnya Jaeger tadi, itu kan Jaeger itu kan ya emang ada library yang bikin kayak gitu, nggak ada juga. Ya gitu kita bikin sendiri gitu loh. Sistem alokasi kita bikin library yang sendiri gitu. Tapi itu terdiri atas library open source yang sudah ada kayak gitu contohnya. Oke, ini juga ada yang bagus Jadi lagi. gitu sih. Pertanyaannya, gimana caranya menghindari bias saat menarik kesimpulan dalam sebuah project data science? Menghindari bias dan menarik kesimpulan dalam suatu project data science. Ya, biasanya kita terus melakukan eksperimen deh. Dari misalnya kita dari ini kita ada bikin suatu model, kita ada punya result, dari situ kita coba melakukan eksperimen nih, memvalidasi berulang kali, melakukan eksperimentasi berulang kali. Kita harus sampling data yang bagus, sampling data yang cukup dengan confidence cukup tinggi. Nah, jadi itu sih beberapa untuk menghindari bias. Biasanya terus melakukan eksperimen, validasi, dan memang itu proses yang cukup menyebalkan, tapi mau nggak mau harus dilakukan untuk mendapatkan hasil yang bagus sih. Dan ya, gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan dari Aulia. Cara agar fokus mempelajari suatu hal untuk mahasiswa yang belum pernah kerja. Jadi bingung mau fokus pelajari yang mana untuk masuk ke tech company. Ini tech company kan luas banget ya. Jadi pertama mau role apa dulu nih? Fokusnya belajar ya tergantung role yang diinginkan nantinya pengen apa. Apakah pengen jadi data scientist, ataukah pengen menjadi software engineer, dan pengen masuk ke tech company yang seperti apa. Nah, itu juga karena masing-masing tech company berbeda sih kebutuhannya gitu sih. Ya kalau misalnya kayak cerita di Gojek, mungkin kalau misalnya dari di Gojek, fokusnya kalau bisa ya fokus ke statistik terus kalkulus, statistik sama pemrograman Python itu misalkan. Kalau di Gojek ya, untuk kalau data scientist Gojek gitu loh. Tapi untuk role-role lain mungkin kebutuhannya juga berbeda lagi gitu sih. Oke. Ini tadi sebenarnya udah dijawab ya. Apakah memungkinkan jika belajar data science hanya dari kursus tanpa sekolah atau kuliah formal? Bisa. Ya. Kursus pada akhirnya menentukan ya gimana cara kita belajar itu sih. Bukan dari lembaganya, bukan dari lembaganya kayak kita bisa juga sih kalau bisa tanpa sekolah atau kursus. Tapi jadi kalau dari kesimpulan tadi mungkin sekolah bukan mandatori ya, nggak harus untuk sekolah lagi. Tapi sejauh pengalaman saya, biasanya pemahaman yang didapat oleh orang sekolah lanjut atau sudah pernah riset di suatu bidang secara lebih mendalam dalam waktu yang lebih lama, tentu pemahamannya akan berbeda dibandingkan orang yang cuma mengambil kursus online gitu sih. Biasanya gitu sih. Tentu dia pemahamannya beda di level yang cukup berbeda. Tapi bukan berarti orang yang tanpa sekolah tidak bisa menjadi data scientist kayak gitu sih. Jadi ya bisa juga kalau jawab kayak gitu. Oke, ini karena waktu kita terbatas, kita 3 pertanyaan lagi ya, kita jawab ya. Yang pertama nih ada, apakah data science ini bisa berguna di bidang sains atau kimia? Lalu apa saja yang perlu disiapkan bagi pemula kalau mau bergerak di data science kimia misalnya? Bisa banget. Di kimia ya, saya kebetulan bukan ahlinya kimia, jadi saya kurang kebayang sebenarnya. Yang bisa saya bayang, yang pernah saya ngobrol langsung tuh orang ini sih, physician. Dia orang PhD di physics, dia orang Indonesia, seorang PhD, lagi ngerjain PhD physics di Oxford. Nah, dia menggunakan data science, bukan machine learning untuk menyelesaikan proyeknya. Masalah dia mengerjakan bidangnya quantum physics. Nah, itu menggunakan data science, masuk neural network itu untuk menganalisa pergerakan elektron, pergerakan neutron gitu kalau nggak salah. Saya juga kurang paham sebenarnya. Jadi dia menggunakan data science untuk melakukan analisa mendalam di bidang situ. Bisa juga yang paling berguna tuh biasanya di data science yang bisa applicable hampir di semua bidang itu adalah optimisasinya.
Kan di data science kan intinya kita menggunakan data, kita bikin model statistik yang optimal terhadap data tersebut. Yang model statistik yang bisa mengeluarkan hasil yang optimal sesuai dengan data yang kita berikan setelah training. Nah, proses optimisasi ini biasanya bisa diaplikasikan di sains apapun sih. Kalau misalkan sains tersebut punya banyak eksperimen, punya banyak eksperimen yang kuantitatif ya. Nah, itu biasanya bisa optimisasi ini bisa digunakan, optimisasi dari machine learning bisa digunakan untuk membantu proses di situ. Biasanya begitu sih. Oke. Yang pasti jawabannya bisa ya, bisa aja. Kalau di kimia, saya belajar kimia terakhir kayak waktu tingkat 1 S1 atau SMA gitu. Jadi saya pelajari titrasi yang lama kayak gimana gitu. Ya, mungkin bisa diplot itu grafik titrasinya, apakah titrasinya grafiknya eksponensial atau mungkin grafiknya linear kayak gitu. Nah, itu mungkin bisa diturunin, oke, tiba-tiba titrasi yang awal mungkin efektif kayak gini gitu, pada optimasi. Mungkin kayak gitu ya. Ya. Tapi bisa sih, ya hampir semua sains bisa. Oke, next question. Ini aku mau minta tolong Dipta jawab yang ini dulu. Domain ilmu bisnis seperti apa yang harus dikuasai seorang data scientist? Domain ilmu bisnis seperti apa ya? Ya biasanya tergantung field yang ingin dikerjakan sih. Kalau field oil company misalkan, ya mungkin ilmu bisnisnya yang berhubungan sama oil gitu. Kalau bidang kesehatan, ya mungkin ya bidang kesehatan. Karena ini luas banget sih bidang ilmu bisnis, tergantung dari company-nya apa. Tapi biasanya ya kita memahami bisnis secara umum. Yang paling mendasar sih, saya suka buku-bukunya bisnis konsultan gitu sih, kayak buku McKinsey gitu. Kayak ya ini kayak cukup. Oh, ini kebetulan ada juga nih bukunya. Nah, kayak buku gini kayak McKinsey Way. Jadi buku-buku yang orang-orang bisnis konsultan kayak gini yang menurut saya sangat membantu untuk membantu pemahaman bisnis gitu. Gitu. Oke, sip. Ini aku mau pilih yang tadi aku mau pilih yang ini aja deh, ini terakhir. Kalau dibedakan antara AI engineer, ML engineer, dan data scientist, apa yang menjadi problem utama yang diselesaikan dari ketiga role ini? Apa yang menjadi problem utama yang diselesaikan? Mungkin perbedaannya kali, yang dikerjain apa? Masing-masing punya problem yang berbeda sih ya. Kalau AI engineer atau ML engineer, biasa problem utamanya terkait dengan masalah optimisasi infrastruktur. Gimana caranya bisa mendeploy machine learning model seefisien mungkin, dengan latency seminim mungkin, kayak gitu misalkan. Saya punya mesin dengan 8 core nih. Nah, 8 core CPU. Nah, berarti kira-kira model seperti apa yang harus saya deploy? Saya punya problem yang harus bisa mengembalikan result dari modelnya dalam waktu 1 menit. Ya udah, itu problem utama si AI engineer atau ML engineer, bagaimana bisa memproses data supaya lebih efektif. Biasanya mereka harus sangat aware dengan yang namanya parallel computing, atau misalkan yang namanya efektif programming lebih efektif, maupun mungkin dengan dynamic programming atau dengan ya gitu-gitu sih. Mereka harus paham betul biasanya di situ supaya proses engineering tadi lebih efektif. Kalau data scientist biasanya problem utamanya ini sih, menyelesaikan bisnis problem itu tadi. Kita nge-breakdownnya gimana, terus karena seringkali problem itu tidak muncul di permukaan, dan seringkali data yang kita butuhkan itu tidak selalu tersedia. Biasanya problem utamanya itu sih. Jadi gimana cara kita bisa menarik data-data yang lebih, kita bisa mengumpulkan data yang tepat untuk bisa men-solve problem tersebut. Biasanya gitu sih. Oke, sip. Tadi udah pertanyaan terakhir. Jadi aku mau terima kasih banget buat Dipta hari ini udah sharing session sama kita semua ya. Sama-sama. Jadi tapi teman-teman jangan sedih kalau misalnya masih mau belajar lagi. Aku mau kasih tahu nih. Jadi Dipta sempat jadi ya ampun, lama banget video. Sempat jadi artis. Tapi kalau teman-teman pengen benar-benar belajar lagi, sebenarnya kalau di data scientist tuh end-to-end kerjanya seperti apa sih? Dipta kemarin sempat ya kayak jadi artisnya live at Gojek dan ngomongin bener-bener gimana caranya nge-tackling sebuah data science problem. Nah, tapi pakai case-nya house pricing prediction ya. Bisa diceritain dikit nggak sih ini kayak ngomongin apa sih, Dip, di sini, Dip? Gue udah lupa. Lupa ya?
Anyway, teman-teman ya, intinya ini sih ya. Bercanda. Ya intinya ini sih ya. Kira-kira workflow data science kayak gimana? Sebenarnya tadi gue udah cerita sedikit juga sih tadi workflow data science kayak gimana. Terus ya salah satu kasus yang kayak data science 101-nya yang host pricing ini gimana kita nge-solve kayak gitu. Sama sedikit rekaman tentang ngodingnya kayak gimana. Nah, gitu aja sih sebenarnya intinya. Iya benar. Dan ini cari aja ada di YouTube-nya Live at Gojek. Terus ini judulnya How to Tackle a Data Science Problem, House Pricing Prediction. Gitu. Nah, teman-teman kalau masih mau nanya sama Dipta bisa banget langsung follow ke Twitternya Dipta @ardiadipta. Nanti kalau ada pertanyaan langsung dilempar dan langsung jawab ya, Dip. Siap kan? Insya Allah. Siap. Insya Allah. Nah, tadi kan juga banyak tuh yang nanya-nanya soal apakah di-share nggak presentasinya? Oke, di-share. Tapi teman-teman isi feedback dulu, karena nanti kita akan nge-share hanya ke teman-teman yang isi feedback. Jadi kita tunggu 5 menit yuk, kita semua isi feedback di sini bareng-bareng sebelum kita tutup bicaranya. Atau di screenshot deh boleh, atau di ini ya, diinget-inget ya, bit.ly/detetalk8 feedback. Nanti kalau udah ngisi semuanya, kan nanti ada suruh isi alamat email, nanti aku share slide-nya di situ ya. Oke, dan udah terakhir gitu aja sih. Terima kasih lagi buat Dipta udah sharing session hari ini, dan terima kasih buat teman-teman atas antusiasmenya, karena kayak yang daftar sampai 300, kemarin kita udah panik karena Zoom cuma bisa 300 orang kan, tapi yang daftar 300 lebih. Tapi ternyata di sini tadi ya hampir 130 yang join, dan terima kasih banget libur-liburan tapi tetap mau belajar bareng. Jangan lupa follow Instagramnya deeptech.id kalau misalnya pengen tahu dan belajar lebih banyak mengenai teknologi dan lain-lain ya. Oke, gitu aja. Mari kita akhiri semua ini. Thank you Dipta, thank you teman-teman. Sampai jumpa. Terima kasih Berta. Ya, terima kasih ya teman-teman.